Kursinya dia dibagi. Kursinya dibagi. Ada di sini. Tanggung jawab nanti pengen masing-masing. Jangan di sini. Dia mau ke minum ya, coba dimulai. Itu kursi. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudari, para undangan dan segenap jemaat yang dikasihi Tuhan. Pujian, syukur dan kemuliaan senantiasa kita naikkan hanya bagi Tuhan. Di hari Minggu ini, kita menikmati betapa besar kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita, khususnya bagi kita di Jemaat Rantepao. Kasih dan penyertaan Tuhan tak henti-hentinya kita rasakan, berkatnya pun senantiasa mengalir tiada berkesudahan dalam kehidupan kita. Setahun lamanya kita telah merasakan kasih, penyertaan dan berkatnya dalam kehidupan kita. Walaupun dalam setahun yang lalu mungkin kita pernah mengalami banyak kesulitan, berbagai pergumulan hidup, bahkan mungkin kita merasakan kehilangan.
Tapi pada hari ini kita boleh bersyukur dengan penyertaan Tuhan kita dapat melewati segala pergumulan hidup kita. Dan pada saat ini kita ada sebagaimana adanya kita. Semua hanya karena anugerahnya. Sehingga layaklah apabila di hari Minggu yang indah ini kita kembali berkumpul di tempat ini dalam rangkaian ibadah pengucapan syukur tahunan Jemaat Rantai Pao yang akan dirangkaikan dengan peletakan batu pertama pembangunan gedung pelayanan Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao pada hari ini, Minggu 18 September 2022. Kami, segenap anggota Jemaat Rantai Pao, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari undangan yang telah berkenan hadir pada saat ini dengan penuh harapan bahwa kita dapat bersama-sama merasakan dan menikmati persekutuan yang indah di hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan laporan panitia pengucapan syukur yang akan disampaikan oleh Penatua Prawiro Hartanto. Dengan kasih disilahkan. Terima kasih kepada pengarah acara. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kami sungguh bersuka cita ketika melihat dan menyaksikan wajah-wajah Bapak Ibu yang ceria. Dan seperti cerahnya cuaca pada pagi hari ini. Pertama-tama tentunya kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh karena kasih karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini telah memberikan waktu dan kesempatan pada kita untuk beribadah pengucapan syukur pada pagi hari ini. Adapun dasar pelaksanaan pengucapan syukur ini adalah SK Panitia Perayaan Hari Raya Gerejawi Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao nomor 01/PPHRG _GTR _Romawi 3 _2022. Dalam beberapa rapat panitia kami memutuskan bahwa anggaran kegiatan ini sebesar 35 juta. Dan dana tersebut sebagian besar adalah dari kas Jemaat Rantai Pao, dari seksi usaha dana, dari donatur, dan juga dari partisipasi segenap warga Jemaat Rantai Pao. Oleh karena itu, kami selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan tanggung jawab ini. Ibadah pengucapan syukur ini terasa istimewa karena dirangkaikan dengan peletakan batu pertama pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantai Pao yang mungkin tidak akan terjadi lagi dalam beberapa tahun yang akan datang. Dan pada kesempatan yang baik ini pula, kami panitia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta David Tiranda selaku pimpinan Majelis Gereja Jemaat Rantai Pao, Ibu Pendeta Manggawa, seluruh rekan Majelis Gereja Jemaat Rantai Pao, segenap warga Jemaat Rantai Pao dari kelompok pelayanan 1 sampai kelompok pelayanan 7 dan semua pihak yang telah memberikan uluran kasih yang memungkinkan panitia mempersiapkan sampai terlaksananya ibadah pengucapan syukur ini. Terima kasih pula kami ucapkan kepada Bapak Pendeta I. Panggalo yang akan memimpin ibadah pada pagi hari ini dan juga kepada segenap warga jemaat serta para undangan yang berkenan hadir pada saat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bank PNI
yang telah mendukung acara ini. Sebagai Ketua Panitia, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah bekerja dengan baik, sehingga ibadah pengucapan syukur ini berlangsung dengan baik. Dan mengingatkan kepada panitia bahwa masih ada satu kegiatan yang perlu kita laksanakan, yaitu Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru. Dan akhirnya, dengan menyadari segala keterbatasan kami sebagai panitia, kami menyampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan yang menyebabkan ketidaknyamanan segenap anggota jemaat dan para undangan yang hadir pada saat ini. Tuhan yang dimuliakan, terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya yang kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan penekanan warta jemaat sepanjang minggu dari tanggal 18 sampai tanggal 24 September 2022. Poin yang ke-14 yaitu kegiatan pelayanan lansia. Jemaat Rantai Pau akan dilaksanakan pada hari Senin 26 September 2022 pukul 9 dan pelayan Bapak Pendeta Martin, Bapak Penatua Martin Tudang. Poin yang ke-17 yaitu pertemuan bulanan Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja Jemaat Rantai Pau akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 pukul 17 WITA. Tuan rumah adalah kelompok pelayanan 7 dan liturgis adalah Penatua Yakub Boko. Poin nomor 18 yaitu ibadah pengucapan syukur tahunan Gereja Toraja Jemaat Rantai Pau akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 18 September 2022 pukul 9 sampai selesai di halaman gedung Gereja Toraja Jemaat Rantai Pau. Dalam rangkaian ibadah tersebut akan dilaksanakan pelayanan baptisan kudus, peletakan batu pertama pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantai Pau. Poin 19, anggota baru. Dengan penuh sukacita, Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantai Pau mengucapkan selamat datang kepada anggota baru, yaitu Kepala Keluarga Bapak Stephen Batti Pongtiku dan istri Agus Miati, anak Adrianti Batti Gani dan Yani Mutiara Datu Gani. Pindahan dari Gereja Toraja Karyango Barupu, Klasis Barupu dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 7A. Ibadah penghiburan. Dalam rangka pemakaman almarhum Rutulak Betoding, orang tua angkat dari Ibu Pendeta Tabita Mangawa, dan Ibu Gestriani Dena atau mertua dari Bapak Alfius Rizal Sapan, anggota Jemaat Rantai Pau kelompok pelayanan 5, akan dimulai pada hari Senin 19 September 2022 dan sampai dengan Sabtu 24 September 2022 di Bituang. Poin ke-21 yaitu pelayanan sakramen perjamuan kudus sedunia akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Oktober 2022 pukul 6 pagi, 9 pagi, 11 siang, jam 4 sore dan jam 6 sore di gedung Gereja Toraja. Jemaat Rantai Pau diharapkan kepada warga jemaat mempersiapkan diri dalam pelayanan ini. Dan poin yang terakhir yaitu pelajaran katekisasi Sidi akan dilaksanakan pada hari Minggu 25 September 2022 pukul 3 sore. Jika masih ada anak warga jemaat yang ingin mengikuti pelayanan katekisasi Sidi, diharapkan datang untuk mendaftar di Jemaat Rantai Pau setiap jam kerja dengan membawa fotokopi akte kelahiran dan fotokopi surat baptis jika sudah
dibaptis. Demikianlah penyampaian penekanan warta jemaat Rantepao pada sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati kita sih. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam ibadah. Ungkurre sumanga sang tahun pare pak kamasena puang matua kabendananna banua kamenomban kombongan sallo Rantepao tu lambi imo karua pulau 27 tahunna kaditananna batu parandangan banua pak kamayan kombongan sallo Rantepao. Puange kurre sumanga ana kipakendek diolo mala abimi saba parayanna kipenoloan dio batang di kalemi o ambe sumpu mamase belan nami pasi pulung makan lante kamenomban kuryan sumanga mi pasang koran makan lante soyanan pa urande randean mak totemo allo kurre sumanga ana buana lumbangan dilitak siama kalima ana saburan pak boyoran lante sang tahun pare saba parayanna tubua malapuna rakka siumpu solataruno di pasita doan lan kombongan sallo sialepongan tondok kurre sumanga ana tumintu pas sakke dio batang di kaleki saba parayan nama kalima na sanda marudindin dio tondon tobatangki kokurre sumanga teba nua kamenomban tulami mo karua 27 tahun na saba parayanna te kombongan sallo inde Rantepao tu lambi 107 tahunna kurre sumangana belanna lante allo kuryan kamenomban kuryan subanga ladi tanan tu batu parandangan banua pak kamayan kombongan sallo Rantepao kurre sumangana te tondok sang torayan tumi pasiulang lan sang lepongan tondok di popak belokasa kurre sumangana te Sulawesi Selatan di pasiulang lan sang lepongan tondok tulolang mo unturu malengkona tahun kurre sumangana te makli te bumbungan tondok makli te bumbungan Indonesia tungkasanganna ana lambi mi 77 tahunna
torruan kemerdekaan. Sabak parayanna tumintu taun torroi telilina Nusantara, bantang molan kasiuyunan umpo parandangan Pancasila. Anna di parri-parri pole tu kasih sompuan lulangan lantu mengkana pembangunan di Pasamalele. Kotorro mamase mo komila komintu tona luang kombongan sallo tuma ajoren lante kasih pulungan kame nomban allo totemo. Liu kaboro mo komila kumakalima na to si ulang lan tananan dapo lan lolangan katuan. Torro mamase mo komilako sa abulan toma parenta lante tondok sang torayan. Anna tontong pakorok londong. Laung paendek lulangan ni tubuah malapu na pembangunan. Sa palabuda mo komilako mintu. Tosi toe tokol lan sandarupan na pasanan tengko. Lante negara Indonesia. Puange. Kota nimi talinga duam mite kurian sumanga aki. Palidan nimi pilih patomalim mite pangando pas sambayangkit. Tubelana saekan lako kalemi o puangki umpotete puang Yesu. Ia mau puang pelak bakki. Kurre semangat. Lagi dukun mo tamate mamba kurrean semangat usurak datu. Latianten mo luntara makaraeng na puang matuah tamate pangarantean manik. Endeko eto mapudi. Yang ka ako eto masalo. May mo komita pakendek pak pudian siya kurean sumangata langan puang kapinombanta tabindan solanasang. Indeko esang mane, indeko taminani.
umat Tuhan, ibadah kita ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepadamu dari semua orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kamu. Mari bersama kita bermazmur bagi Tuhan berdasarkan Mazmur 79 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kita akan baca secara berbalasan. Mazmur 79 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Doa umat yang terancam. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu sebagai makanan kepada burung-burung di udara, daging orang-orang yang Kau kasihi kepada binatang-binatang liar di bumi. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang sekeliling kami. Berapa lama lagi ya Tuhan Engkau murka terus-menerus, dan cemburumu berkobar-kobar seperti api? Tumpahkanlah amarahmu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan namamu. Sebab mereka telah memakan habis Yakub, dan tempat kediamannya mereka hancurkan. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan namamu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami, oleh karena namamu. Mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata, di mana Allah mereka? Biarlah di hadapan kami bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan atas darah yang tertumpah dari hamba-hambamu. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan, sesuai dengan kebesaran lengan-Mu. Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh, dan balikkanlah ke atas pangkuan tetangga kami 7 kali lipat celah yang telah didatangkan kepadamu, ya Tuhan. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Amin. Kaulah ya Allah perlindunganku. Biar selalu
Tuhan, firman Tuhan menegaskan bahwa semua manusia berdosa. Berbuat dosa menurut ukuran kita setiap hari ataupun tidak berbuat dosa, kita orang berdosa. Dengan perasaan sebagai orang berdosa yang bersungguh-sungguh, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Ya Bapa, dengan segala kerendahan hati, pada saat ini kami tunduk di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami telah berdosa. Ya Bapa yang Maha Pemurah dan Maha Rahim, kami mengaku kepadamu dalam pikiran dan perkataan dan perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon Engkau mengampuni dan mengasihi kami pada saat ini. Dengarkanlah berita anugerah Allah. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya beritakan bahwa Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan limpah kasih setianya. Seperti seorang bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Saudara, kita siapkan diri untuk menerima firman Tuhan, baik yang dibacakan maupun yang dikhotbahkan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami membayangkan bahwa Kau senang karena kami bisa berkumpul pada saat ini. Karena doa-doa kami Kau dengarkan. Sehingga untuk paling kurang 3 alasan hari ini kami ada di sini dan Roh Kudus sudah mengantar kami ke sini. Tuhan, Kau lihat kami sebagai umat
yang bisa dan mudah sesat. Kami sungguh membutuhkan firman, petunjuk untuk kehidupan kami setiap hari sebagai pengikut Yesus yang setia. Roh Kudus, Engkau Allah di dalam kami, di luar kami, dan di seluruh dunia, di semua tempat dan waktu. Buatlah firman ini berbicara kepada kami, supaya kami tahu untuk apa kami hidup, dan untuk siapa kami hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pembacaan pertama terambil dari kitab Yeremia pasal 8 ayat 18 sampai ayat 22. Yeremia pasal 8 ayat 18 sampai 22. Ratapan atas Yehuda dan Yerusalem, firman Tuhan. Tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku. Hatiku sakit pedih. Dengar, seruan putri bangsaku minta tolong dari negeri yang jauh. Tidak adakah Tuhan di Sion? Tidak adakah rajanya di dalamnya? Mengapakah mereka menimbulkan sakit hatiku dengan patung-patung mereka, dengan dewa-dewa asing yang sia-sia? Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Karena luka putri bangsaku, hatiku luka, aku berkabung, kedahsyatan telah menyergap aku. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari pertama Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Pertama Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Amin. Amin. Haleluya. 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 Bacaan Injil hari ini dari Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 9. Inilah Injil Yesus Kristus. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, "Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara." Kata bendahara itu di dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat. Mengemis, aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul." Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Amin. Kurre sumanga buang. Saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini hari istimewa, hari khusus untuk Raja di jemaat Rantepao di sini. Tadi Penatua Hendrik Lebang sudah menguraikan beberapa alasan yang digabungkan dan disampaikan di dalam ibadah kita pada hari ini. Yang pertama ialah jemaat ini melanjutkan tradisi yang memang bagus di lingkungan orang-orang percaya, yaitu mensyukuri 1 tahun panen yang Tuhan berikan kepada kita. Sebetulnya itu adalah tradisi para petani, ya. Dan memang dulu-dulu kita masih potong padi, panen padi 1 kali saja dalam 1 tahun. Sekarang ini karena teknologi pertanian sudah maju, sudah ada yang 2 kali, malah ada yang 3 kali. Tetapi inti dari pengucapan syukur tahunan macam itu tetap penting kita lanjutkan, dan saya bersyukur kepada Tuhan jemaat Rantepao masih tetap melanjutkannya. Mengapa mensyukuri 1 tahun panen? Sebenarnya saudara-saudara, kalau kita jujur, kehidupan kita semua bergantung pada hasil pertanian. Tidak ada di antara kita bisa hidup tanpa pertanian dan juga tanpa petani. Tapi sekaligus kita juga bisa
menyadari kalau ada pertanian, kalau ada petani, mereka sungguh bekerja keras. Terus bagaimana sampai kita menikmati hasil-hasil dari pertanian seperti itu? Saudara-saudara, ada satu lagu di dalam Kidung Jemaat, lagu Manusia yang Maluku, ya. Saya bacakan saja karena kita tidak masuk dalam liturgi hari ini, untuk menggambarkan betapa hebatnya Tuhan menuntun masyarakat manusia untuk mulai dari benih sampai hidangan di atas meja. Siapa yang memberi semuanya? Manusia yang meluku menaburkan benih, tetapi kesuburan Tuhanlah yang memberi. Air hujan dikirimnya dan panas yang segar. Akhirnya padi tumbuh, menghijau dan mekar. Itu Kidung Jemaat 335 ya. Semua diciptanya, yang jauh, yang dekat, samudra yang luas dan rimba yang lebat. Tak satu dilupakan, semua dibela. Dan kita diberi makan, tak kunjung berselah. Siapa yang tidak diberi makan berselah, kita diberi makan oleh Tuhan, tak kunjung berselah. Jadi Bapa, ya Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu. Engkau sudi memberi kepada ciptaanmu, kepada kami berkat dan rezeki. Tiada teruraikan kasih-Mu yang besar. Terpujilah Kau Bapa yang rahmani. Dan refrain dari lagu ini, apapun yang baik, semua anugerah. Dan karena itu, pujilah kasih-Nya yang mesra. Itu poin pertama kita hari ini. Saya ingin memberi tempat yang khusus untuk poin pengucapan syukur panen ini. Bukan panennya, tetapi prosesnya. Di dalamnya kita menyaksikan bagaimana Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Berkali-kali dan cukup banyak di dalam ayat Alkitab, umat Israel sebelum masuk tanah Kanaan sudah diingatkan Tuhan, kamu akan masuk ke tanah yang penuh susu dan madu, kamu akan membangun rumah, kamu akan bertani, kamu akan beternak, kamu akan punya rumah, kamu akan kawin-mawin, kamu akan mempunyai emas, perak, dan semua kebanggaan manusia akan kamu punyai. Tetapi jika kamu sudah punya semua itu, janganlah engkau berkata, kekuatankulah yang menyebabkan ini semua. Saudara-saudara, kita semua diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berusaha, dan kita memperoleh berkat-berkat itu dari Tuhan. Semua uang yang kita terima karena pekerjaan kita terima dari Tuhan. Di beberapa tempat saya katakan, hai kalian para pegawai negeri, ASN sekarang namanya, para pengusaha, kalian terima gaji, terima uang setiap bulan. Tapi sadarlah, itu sebetulnya uang Tuhan yang kalian terima. Dan siapakah yang paling diberkati Tuhan secara istimewa di dunia ini dalam struktur masyarakat? Adalah para pegawai. Kerja tidak kerja dapat uang. Syukur kalau kerja dengan baik dan digaji. Tapi ada juga yang tidak kerja dengan baik dan digaji. Tiap bulan terima uang dari Tuhan. Saudara tahu itu dari negara, tapi Tuhan bisa buat negara bangkrut dan tidak ada uang untuk bayar pegawainya. Singkatnya, apa yang kita buat dan ada hasilnya itu dari Tuhan. Karena Tuhan yang membuat kita sehat, Tuhan yang membuat pikiran kita jernih, bersih, Tuhan yang membuat kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang, sehingga usaha kita lancar, sehingga negara ini bisa berjalan dengan baik. Semuanya harus kita lihat dari sisi iman. Jangan kita mencoba untuk melihatnya hanya sebagai sesuatu yang biasa saja. Jalan begitu saja, karena dari dulu juga sudah begitu. Saya harap poin pertama dari acara kita hari ini betul-betul membawa kita duduk untuk melihat, benar, saya bisa begini hanya karena Tuhan, bukan karena siapa-siapa.
layak kita bersyukur kepada Tuhan. Saya lihat ada ke Pak Piong hari ini, tidak ada? Oh, ada di sana ya? Banyak, mantap. Kan deki Pak Piong ada ke Otok Yesus itu, ada juga Resa dan lain-lain. Saudara-saudara, umat Tuhan dari awal sampai hari ini terus belajar mensyukuri apa yang diterima dari Tuhan dengan memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik. Mengapa buah bungaran menjadi asal-usul dari persembahan kita masyarakat Toraja? Karena itulah yang terbaik. Lalu dalam perkembangan teologi di Perjanjian Lama, buah bungaran itu diubah menjadi persembahan persepuluhan. Karena makin lama bukan hanya orang dapat makanan minuman dari pertanian dan peternakan, juga dari usaha-usaha lain. Dan kita sekarang ini, kita semua tidak dapat uang dari pertanian, sebagian dari pekerjaan dan lain-lain. Jadi persepuluhan kalau kita bawa itu adalah simbol beri yang terbaik kepada Tuhan. Saya katakan ini karena jemaat Rantepo ini satu jemaat yang tertua. Kita jemaat yang sering disebut orang ini Yerusalem. Yerusalemnya Gereja Toraja. Maka waktu saya MTH dulu dan mau proponen, maaf saya sebut nama dua orang, Pendeta Paul Patanduk dan Bapak Pendeta Anggui, mungkin ada hadirkah? Aja Anggui menghubungi saya beberapa kali untuk proponen di jemaat ini, dan hanya satu jawab saya tidak mau, saya takut. Ini Yerusalem, saya tidak mau, saya takut. Tapi Tuhan menggodok kehidupan gereja termasuk saya. Akhirnya tiba saat di mana jemaat Rantepo putuskan menerima saudara Indu Ye Panggalo untuk menjadi proponen di jemaat Rantepo mulai 1 Februari tahun 1987. Ketika surat itu datang, saya tidak bisa lagi mengatakan tidak mau. Saya harus datang. Dan saya datang melayani di sini jemaat sambil bersepeda. Saya terkenal sebagai pendeta sepeda. 15 November 1987 saya diurapi, dan ini toha yang saya pakai adalah toha yang dikalungkan oleh Majelis Jemaat Rantepo pada 15 November 1987, masih sangat baik, belum robek, dan dibuat bagaimanapun tidak akan kumal, kainnya sangat bagus. Ini sekadar untuk mengatakan bahwa jemaat ini berarti jemaat yang penting, termasuk saya menakutinya. Tapi ketika Tuhan bawa saya ke sini, saya belajar pada Yunus, tapi tidak seperti Yunus, menyesal ketika Tuhan mengasihani jemaat Rantepau. Saudara-saudara, baik dari situ kita boleh mengerti di media sosial agak ada bicara-bicara yang kurang setuju dan lain-lain, di WhatsApp, di Facebook dan lain-lain. Tapi kita harus sebagai jemaat Rantepo yang menduduki Yerusalemnya Gereja Toraja, kita harus sadar semua orang mencintai jemaat ini. Tidak boleh kita melihat kritik-kritik itu sebagai sesuatu yang merendahkan kita. Kita menerima sebagai, oh ini tanda bahwa jemaat ini kebanggaan seluruh warga Gereja Toraja. Supaya semua acara hari ini berjalan di dalam hati yang diterangi oleh iman dan bukan oleh emosi-emosi setuju atau tidak setuju. Karena manusia merencanakan, Tuhan yang memastikan dan menentukannya. Baiklah saudara-saudara, hari ini kita mendengarkan atau jemaat Gereja Toraja mendengarkan khotbah dengan topik berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Saya ajak sedikit untuk melihat teks yang tadi kita baca, khususnya didasarkan pada
Yeremia pasal 8. Saudara-saudara, Yeremia pasal 8 itu lanjutan dari Yeremia pasal 7. Dan nanti saya harap saudara bisa membaca di rumah bagaimana Yeremia dalam pasal 7 berkhotbah tentang bait suci. Orang Yehuda bangga ada bait suci di antara mereka. Dan para nabi imam selalu mengatakan ada bait suci. Ada bait suci. Bait suci simbol kehadiran Allah di antara mereka. Tapi seruan ada bait suci itu langsung diikuti oleh kritik tajam Tuhan melalui Nabi Yeremia. Bait suci ini akan dihancurkan jika kamu tidak bertobat. Jadi ketidakadilan, nabi imam menjadi penipu, pemimpin umat, seluruh rakyat sudah tidak berbicara benar. Jadi Yeremia menerangkan, menegaskan dan mengingatkan umat supaya bertobat. Jangan bangga karena ada bait Allah. Lebih penting bertobat daripada mengandalkan bait Allah. Itu artinya memang ada hubungan positif antara bait Allah yang megah, yang bagus dengan perilaku yang mulia, dengan perilaku yang terhormat, yang memuliakan Tuhan. Itu yang diharapkan. Tapi saudara-saudara, tidak demikian dengan umat Israel di dalam kitab Yeremia ini. Karena dosa-dosa mereka, dan dosa mereka disimpulkan dalam satu kata, mereka menyembah ilah-ilah, menyembah berhala. Itu dosa mereka. Dan karena mereka menyembah ilah-ilah, menyembah berhala, menduakan Tuhan, terus diingatkan dan mereka tidak bertobat, akhirnya Allah memang menjatuhkan hukuman kepada mereka. Karena Allah yang memilih umat ini, kalau bisa lihat di Alkitab sebentar, bisa lihat sekarang kalau pakai Alkitab elektronik atau buku, bisa lihat dengan mudah. Ayat 13 misalnya, umat ini ditetapkan dan dari umat ini dikatakan aku mau memungut hasil. Tuhan mau memungut hasil, buah, keadilan, kesejahteraan dari umat. Tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur, pada pohon ara, daun-daun semua menjadi layu. Jadi Tuhan mengharapkan umat taat kepada Tuhan bagaikan pohon anggur yang berbuah, pohon ara yang berbuah, daunnya segar, tetapi tidak. Dikatakan daun-daun sudah layu. Berarti umat tidak mengikuti perintah Tuhan. Dan karena itu dalam ayat 13 dikatakan Tuhan akan melindas mereka. Dalam ayat 14 sampai 15 umat itu mulai sadar tentang bahaya yang mengancam mereka karena dosa mereka. Mereka mulai sadar. Lalu saling bertanya, saling mendorong. Ayat 14 mengatakan, mengapakah kita duduk-duduk saja? Ma pariteta si penununu ambang mo, ma penununu bang mo solanasang, tak mau apa tapugau. Lalu saling mengajak, berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu dan binasa di sana. Jadi mereka sudah frustrasi. Mereka mengatakan kita ini duduk-duduk saja, kita dihukum. Mari kita masuk ke kota-kota berkubu dan kita mati di sana. Engkat takki mo ya kalian nanti tahu. Sebab Tuhan Allah kita membinasakan kita, memberi kita minum racun sebab kita telah berdosa kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini luar biasa kemarahan Tuhan kepada sebuah bangsa yang disayangi, dikasihi, dipelihara, dituntun dan berdosa kepada Tuhan.
Di sini mereka sendiri mengakui Tuhan Allah kita membinasakan kita, memberi kita minum racun sebab kita berdosa kepadanya. Kita mengharapkan damai, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi yang ada hanya kengerian. Mereka sadar tentang dosa mereka sadar tentang hukuman Tuhan. Mereka sadar. Tapi saudara-saudara, kesadaran oleh karena ancaman musuh sudah di depan mata mereka, Tuhan menghukum mereka, membuat Nabi Yeremia meratap. Dia meratap. Jadi yang kita baca dari ayat 18 tadi sampai 22 itu ratapan Nabi Yeremia. Dia tidak sanggup melihat hukuman Tuhan atas bangsanya. Yeremia mencintai bangsanya. Jadi dia menanggapi hukuman Tuhan yang luar biasa itu dengan meratap. Di ayat 18 tak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku. Hatiku sakit, hatiku pedih. Dalam surah Madatu malah dikatakan tangku tanantongan mapa adikina tu penangku, lendu masuk sana penangku. Kalau saya tanya pendeta Tabita sekarang, seandainya ada dosa yang mengerikan dilakukan oleh anggota jemaat, kira-kira perasaannya meratap seperti Nabi Yeremia? Pak Pendeta David? Tidak ada pendeta yang senang kalau umat jemaatnya dihukum. Tidak ada. Itulah sebabnya gereja tegas mengingatkan umatnya, jemaatnya, berjudi itu akan membawa hukuman. Semua yang kita lakukan melawan Tuhan akan membuat kita dihukum. Pendeta tidak akan pernah mengatakan itu baik, damai-damai saja, shalom-shalom saja. Tidak. Pendeta akan terus mengatakan salah, bertobatlah supaya kamu hidup. Anggota jemaat yang menganggap judi sebagai hobi dan memengaruhi orang lain untuk melakukannya, sadarlah. Bapak-bapak polisi yang memang tugasnya menegakkan hukum, tegakkanlah. Di Facebook saya katakan kabar baik untuk negeri ini. Setelah Kapolri tegaskan akan menindak tegas semua anggotanya yang terlibat, semua perjudian berhenti. Ya, kita masyarakat bisa membaca toh. Berapa puluh kali STT Rantepo berdemo melawan perjudian. Hanya kalau di demo berhenti. Ada Wakapolres yang diangkat dari sini secara tidak hormat karena memelopori perjudian atas demo siswa-siswa dan para mahasiswa. Untunglah Kapolda sangat mengerti pergumulan masyarakat Toraja. Jadi saudara-saudara, kalau kami pendeta, termasuk juga saya yakin pastor begitu, karena saya pernah berceramah di depan seminar Bulangan Londong bersama seorang pastor tapi sudah almarhum, Bapak John Manta. Kami dimarahi karena kami keras melawan. Tapi saudara-saudara, ada cinta yang tak teruraikan, ada kasih yang maha besar di belakang teguran-teguran pendeta dan jemaat.
pendeta lebih baik dimarahi karena menegur daripada jemaatnya masuk neraka. Ingat itu. Lebih baik saudara persalahkan gereja karena mengatur kekristenanmu daripada saudara masuk neraka karena keras kepala mengikuti lagi rentetan nenek moyang yang tidak berkenan kepada Allah. Nabi meratap, nabi terluka. Pendeta meratap, pendeta terluka. Gereja meratap, gereja terluka. Jika umatnya menikmati dosa, jika umatnya menikmati hidup di luar Tuhan. Mengapa? Karena hukuman tidak main-main. Yeremia meratap. Tangku tanan tohongan mapa adikina tu penangku, lenduk masuk sana penangku. Ini nabi yang luar biasa mencintai bangsanya, tapi juga yang dihina, bahkan sampai dipenjarakan, dipukul. Mereka tidak mengerti bahwa nabi ini penuh cinta kepada mereka. Di Yeremia pasal 4 ayat 19 sampai 21, ratapannya itu luar biasa. Aduh dadaku, dadaku, aku menggeliat sakit. Aduh dinding jantungku, jantungku berdebar-debar, aku tidak dapat berdiam diri. Sebab aku mendengar bunyi sangkakala, peki perang. Artinya musuh datang menghancurkan bangsanya. Kehancuran demi kehancuran dikabarkan. Seluruh negeri dirusakkan. Kemahku dirusakkan dengan tiba-tiba. Tendaku dalam sekejap mata hilang. Berapa lama lagi aku melihat panji-panji itu dan mendengar bunyi sangkakala itu. Yeremia merasa sudah tidak tahan lagi umat ini dihukum Tuhan. Nanti kalau Pak Hendrik Lebang baca dalam surah Amadatu itu, Yeremia pasal 14 itu terjemahannya sangat bagus. Tapi saudara-saudara, Yeremia menggunakan kata atau julukan putri bangsaku. Dengar seruan putri bangsaku, minta tolong dari negeri yang jauh. Istilah putri bangsaku itu sebetulnya ungkapan kesayangan Nabi Yeremia untuk bangsanya sendiri. Di ayat 19, dengar seruan putri bangsaku minta tolong dari negeri yang jauh. Jadi di hadapan Tuhan dia meratap dan dia menyampaikan kepada Tuhan, putri bangsaku, saudara-saudaraku ini berseru dan bertanya, tidak adakah Tuhan di Sion? Padahal ada gedung bait Allah. Tidak adakah raja di dalamnya? Padahal ada benteng kota. Yeremia menyampaikan kepada Tuhan tentang pertanyaan umat yang penuh kerinduan. Disembuhkan. Tapi di ayat 19 itu saudara-saudara, selain permohonan umat kepada Tuhan, juga dikatakan mengapakah mereka meninggalkan aku. Jadi ayat 19 Yeremia pasal 8 ayat 19 itu ditulis di situ, selain doa umat yang disampaikan kepada Tuhan oleh Nabi Yeremia, tapi di situ juga disisipkan oleh Nabi Yeremia sebuah pernyataan
mengapakah mereka menimbulkan sakit hatiku? Jadi seolah-olah respons dari Tuhan terhadap pertanyaan, adakah Allah di Sion? Adakah Raja di dalam kota? Dan dijawab oleh Tuhan, mengapakah mereka menimbulkan sakit hatiku? Dengan patung-patung mereka, dengan dewa-dewa asing yang sia-sia. Yeremia menyampaikan itu kepada Tuhan, satu pihak permohonan, pihak lain mengingatkan sebabnya mereka itu dihukum. Jeritan ratapan Nabi Yeremia betul-betul membuat Nabi Yeremia, dosa umatnya, pelanggaran umatnya betul-betul membuat Yeremia berada di dalam penderitaan batin yang luar biasa. Kita baca di ayat 21, karena luka putri bangsaku, hatiku luka. Inang susi mayato tang mama tu tom pakaboro kim pasambayangan ki kita etama perangi. Yeremia menyaksikan dosa umat, mengatakan, karena luka putri bangsaku, hatiku luka. Aku berkabung, kedahsyatan telah menyergap aku. Luar biasa, menginternalisasikan, dia berempati luar biasa. Dia seolah-olah menempatkan diri, atau dia menempatkan diri dalam penderitaan umat karena hukuman Tuhan. Tapi saudara-saudara, bagian akhir dari bacaan ini kan dikatakan, tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Pertanyaan Nabi Yeremia. Saudara-saudara, kalau bangsa dihukum begitu hebatnya karena dosa mereka, pertanyaan, apakah masih ada harapan bagi mereka? Jadi duka Nabi bertambah menjadi makin frustrasi. Mengapa? Karena dia tahu sebetulnya ada balsam Gilead. Itu istilah yang biasanya dia obat salep yang terkenal dan bisa menyembuhkan luka. Yeremia tahu itu ada balsam Gilead. Jadi dia bertanya, tidak adakah balsam di Gilead? Sebetulnya ada. Tidak adakah tabib di sana? Sebetulnya ada. Tapi mengapa putri bangsaku belum disembuhkan? Saudara-saudara, pertanyaan terakhir dari Nabi Yeremia ini membawa kita ke jawaban-jawaban yang seharusnya terhadap pertanyaan tadi. Adakah balsam tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Saudara-saudara, kita percaya bahwa di dalam Perjanjian Baru darah Kristus itu bagaikan balsam di Gilead, menyembuhkan luka, menyembuhkan dosa-dosa. Roh Tuhan bagaikan tabib, darah dan roh dari Tuhan itu maha cukup, sangat cukup untuk menyembuhkan luka-luka, untuk mengampuni dosa-dosa. Tinggal pertanyaannya, apakah mereka mau? Nah, sekarang karena tadi itu terlalu jauh di sana,
kita bawa pengalaman umat ini ke dalam saat kita sekarang ini. Apakah kita juga menyadari bahwa sebenarnya ada berhala-berhala dalam konteks kita sekarang? Berhala yang mengambil alih fokus kita kepada Tuhan. Kita mencari penyembuhan bukan dari Tuhan. Kita mengelola kehidupan kita di luar dari yang dikehendaki oleh Tuhan. Bacaan dari 1 Timotius tadi menolong kita untuk melihat adakah pengharapan untuk umat Israel? Iya, tapi mereka tidak mau. Untuk kita juga, iya. Mudah-mudahan kita mau. 1 Timotius bicara tentang kita harus berdoa. Doa untuk semua orang. Jadi jangan lagi ada yang bertanya, bisakah pendeta berdoa di kampanye partai politik? Bisakah pendeta berdoa untuk orang yang dosanya besar sekali? Tidak perlu bertanya lagi. Pendeta harus berdoa. Doa untuk semua orang, untuk pemerintah, untuk pejabat. Doa ini untuk apa? Supaya kita semua tenang dan tenteram. Itu yang pertama, butuh doa syafaat yang bersungguh-sungguh. Berhubungan dengan pembangunan yang dicanangkan, oh bukan dicanangkan lagi ya, karena sudah pernah kita canangkan ya. Sudah pernah pencanangan, ramai sekali waktu kita canangkan. Rupanya ini sudah peletakan. Mengapa kita canangkan waktu itu ya? Saya sudah lupa. Ada yang ingat mengapa kita canangkan? Pasti ada yang ingat kisahnya. Karena sudah ada yang janji akan ada tukar guling, maka kita senang. Kita punya pengalaman untuk berkata sama seperti yang dikatakan dalam Mazmur 118 ayat 8 sampai 9. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Kalau ini diuraikan, Mazmur 146 ayat 3 memperjelas, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Memang Alkitab memperhadapkan dua hal. Mengandalkan Tuhan dan berharap pada Tuhan dengan mengandalkan manusia dan yang lain-lain. Dan itu sekali lagi saya kutip dari Nabi Yeremia pasal 17 ayat 5. Dia mengatakan begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Satu pihak mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, itu dibenci oleh Tuhan. Karena itu membuat hati kita jauh dari Tuhan. Tapi sebaliknya, masih dalam pasal 17 di ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.
Saudara-saudara, kalau hari ini kita mensyukuri 3 hal ya, syukur panen, 87 tahun Gereja Rantepao dan 107 tahun Jemaat Rantepao. Ini sulit sekali saya lupakan ini Jemaat Rantepao karena tanggal peletakan batu pertamanya ya 18 September dan saya lahir ke dunia 19 September. Ya, sulit saya lupakan karena itu kakak saya secara kelahiran. 20 tahun lebih tua dari saya. Tapi jemaat ini 107 tahun, tua sekali. Dan generasi silih berganti, sudah banyak hal kita lupa pada masa lalu. Dan kita sebagai pelanjut dari generasi yang lalu, kita pegang tanggung jawab itu sekarang. Untuk Jemaat Rantepao, tapi juga untuk Gereja Toraja. Jadi pertanyaan, kita meletakkan harapan kita pada siapa? Saya menduga jawaban saudara-saudara. Kita letakkan dasar pembangunan gereja ini pada siapa? Tentu saja yang sangat saya harapkan jawabannya ialah benar-benar hanya berharap kepada Tuhan. Benar-benar hanya berharap kepada Tuhan. Memang saya tidak ikut percakapan-percakapan sebelumnya. Tapi untuk mengukur kekuatan kita sebagai jemaat Rantepao untuk membangun ini, kita akhirnya akan menyadari siapakah kita ini untuk membangun. Sudah tahu berapa miliar biaya? Ya, anggaran. Ya, 7 sampai 8. Kita sudah punya. Karena pencanangan itu kan langsung kita realisasi masing-masing mengaku. Saya mengaku 3 ekor babi. Kalau tidak salah baru 2 ekor babi yang masuk. Jadi masih 1 ekor babi lagi. Banyak yang mengaku. Mungkin ada juga ekor bau dan lain-lain. Kita ukur. Apakah kita akan membangun ini dengan mengandalkan minta-minta kepada orang kaya? Saudara-saudara kita umat yang terhebat. Hebatlah. Luar biasa. Kita memiliki sejarah yang luar biasa. Orang khususnya kita di sini di sekitar Rantepao berkali-kali saya dengar apa rena bangun tutor Rantepao. Tak bang rena bela mak bangun gedung gereja dan itu realitas. Mana ya tak bangun tu pelayanan Jona pastori dah. Tapi melo-melo sidi ite. Na ya to na biasa na tundi pikir tahu. Kita memelihara. Singkatnya baru kali ini manen natongan te talam papeteruang kumues bisa duka kan susi kamu dami tele-telebangkan. Pasti dengan rendah hati berdoa dan berharap. Tapi saya mau katakan sebagai umat yang sangat diberkati Tuhan jemaat ini, nomor 1 dari persembahan kita sendiri. Jangan andalkan bantuan orang lain. Orang lain bisa membantu dalam imannya. Seandainya kita bisa tidak usah minta-minta kepada orang kaya ya. Hai orang kaya jemaat Rantepao, apakah Anda sadar bahwa Tuhan membuat Anda kaya?
Sehingga ketika jemaat Rantepau membutuhkannya, panitia, pendeta tidak usah datang ke rumahmu minta dan kau datang bawa sendiri uangmu kepada Tuhan. Jangan mempermalukan Tuhan dengan meminta-minta. Jangan mempermalukan gereja sebagai milik Tuhan yang pergi meminta-minta. Betul, saya berharap kita jemaat Rantepau yang memulainya. Sekecil apapun kita mulai bergerak. Ini gerakan seluruh jemaat, bukan gerakan panitia saja. Kalau andalkan panitia nanti mereka tergoda cari uang ke orang-orang yang kaya saja. Lalu kita berdiam diri. Roh kekuatan dari jemaat ini adalah anggota jemaatnya. Saya harap panitia sangat menghormati sekecil apapun persembahan anggota jemaat. Itu andalan kita karena Tuhan menanamkan iman di dalam diri kita dan saatnya sekarang untuk membangun. Itulah yang saya maksudkan bahwa kita benar-benar berharap pada Tuhan. Berharap pada Tuhan karena berharap pada berkatnya yang ada pada kita. Jangan kita tunggu orang lain bergerak sementara kita sendiri belum bergerak. Saudara, saya merasa khotbah hari ini keras untuk saudara, tapi penuh cinta. Gereja Tuhan tidak mau melihat umatnya dihukum Tuhan. Gereja mau melihat umatnya memuliakan Tuhan dan bersyukur kepadanya setiap hari. Berharap kepada Tuhan dan kepada Tuhan saja. Mari masuk saat teduh. Tuhan sudah berfirman kepada kita dan Roh Kudus akan terus bicara di hati kita. Dan karena itu, apa yang akan kita buat hari ini dan selanjutnya, semua terjadi di dalam kehadiran Tuhan sendiri. Mari mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Bersama semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan sepenuh hati. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan nyatakan tanda syukur kita kepada Tuhan
atas segala berkat-berkat yang Tuhan sungguh terus nyatakan dalam kehidupan kita bersama-sama. Kita sadar bahwa segala sesuatu yang ada pada diri kita adalah berkat dari Tuhan, sehingga layak dan patut kita nyatakan ungkapan syukur kita. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, setelah persembahan pun dijalankan, di depan ada kotak persembahan untuk pembangunan yang disiapkan oleh panitia. Di depan tenda masing-masing sesudah pun dijalankan, ada kotak persembahan pembangunan yang disiapkan, ada amplop dan mungkin langsung dengan uang ditempatkan di kotak yang sudah disiapkan. Firman Tuhan akan mengantar kita bersama-sama untuk menyatakan tanda ungkapan syukur kita dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Tangyara kasugiran kamawatangan ta satuan, tangyara belanda kamalumburanta, na porung anta salama, apa mama senari uang. Dan nanti sesudah ini akan disambung vokal group himpunan putra putri angkatan darat supaya bersiap-siap.
ada secara simbolis dari kelompok-kelompok untuk mengantar persembahan ke depan yang akan dilelang secara simbolis sesudah lagu ini. Sekali lagi dari kelompok-kelompok mungkin bisa dibawa secara simbolis ke depan. Itu bagian dari persembahan yang kita bawa dari rumah kita masing-masing untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Sekali lagi ada kotak khusus disiapkan di depan khusus untuk persembahan pembangunan sesuai dengan amplop yang telah dibagikan kepada kita masing-masing. Ya, masih sementara menjalankan persembahan. Ya, silakan vokal grup Hipakat. Ya, boleh sambil teman-teman dari Hipakat menyanyi seksi lelang untuk mempersiapkan yang akan diuangkan. Ya, oke. Kelompok masing-masing. Naturanya dikumpul di depan. Iya.
menari-nari, menunjukkan sukacita atas kasih Tuhan kepadaku. Haleluya, kan memuji Tuhanku, kan ku nyanyikan selamanya. Jenang, ceracap atau gong serta rembak akan ku tabu besarkan namanya. Kan ku tiup sangkakala atau seruling dengan rebana. Kan ku mainkan kecapi memuji Tuhan muhalisku. Haleluya, kan memuji Tuhanku, kan ku nyanyikan selamanya. Gendang, ceracap atau gong serta rembak akan ku namu besarkan namanya. Kan ku tiup sangkakala atau seruling dengan rebana. Kan ku mainkan kecapi memuji Tuhan muhalisku. Haleluya, kan memuji Tuhanku, kan ku nyanyikan selamanya. Gendang, ceracap atau gong serta rembak akan ku tabu besarkan namanya. Kantung syair dan seloka akan ku cipta, akan ku ubah jadi nyanyian yang indah memuji Tuhan muhalisku, memuji Tuhan muhalisku, memuji Tuhan muhalisku. Terima kasih. Kita akan mau angkat bahan natura ini yang akan mau dilelang. Silakan Bapak Ibu taruh harga. Lelang apa arti? Lelang biasa. Oh. Ya begitu dah. Bandar 50.000. 100.000. 1 juta. 1 juta. 1 kali. 1 juta. 2 kali. 1 juta 3 kali. Rekan-rekan majelis. Tolong majelis kelompok mencatat. Ya. Yang kedua ini untuk pembangunan. Ya, tu nanti Pak Hendrik Lebang lah. Ya. Untuk pembangunan. Bandar 50.000. 50.000 1 kali. 1 untuk pembangunan gedung pelayanan jembatan Rantepao. Ya tu namanya tak abang Patura Gamaro. Pira. Misa juta jomai Pak. 1 juta. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Ini dipersembahkan kembali oleh Bapak Kejari. Terima kasih Pak atas persembahannya. Diwakilkan kembali. Ya, masih di Pak Hendrik. 50.000 untuk jemaat. Lo apa main tayo Pak? 50.000 1 kali. Pira. Ya pakai tu deh. Dari utara. Pira mau. 50.000 1 kali. 50.000 2 kali.
50.000 3 kali, Bandar. Ini untuk pembangunan Pokon. Pokon. Masusah tong gara-gara teh, budai-budai. Tawai terus Pokon Pirau. Tamo. Pira Bapak Iskia? 50.000. Oh, 50 udah tahu. $100.000. 500.000. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ain dia betul di Rakana, Piong. Untuk pembangunan. Ini 100.000. 100.000 1 kali dari utara. 100.000. 200.000. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ini untuk pembangunan. Ini lelang Amerika. Ini lelang biasa mama dolar ya. Ya pakai kita tawai. 1 juta. 1 juta 1 kali. 1 juta 2 kali. 1 juta 3 kali. Ya bang share ke pental untuk 3 kali deh. Beda kau betul. Ada upui dalam. Oh itu ya, pelitol di mana kok? Ya. Oh ya. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memangkan natura ini. Kita akan bersama-sama masuk dalam baptisan kudus bagi 9 anak cucu kekasih kita. Antara lain anak kekasih Adane Iva Kedeng Tandilolo, Fiotre Penina Pawarangan, Jill Kiara Take, Marsha Eleonora, Nadine Adelia Ratu, Rafaelo Tandi Patasik, Yani Mutiara Datu Gani, Gamaliel Putra Palimbong, Joshua Fortissimo Galenta. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka. Karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu.
Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis, karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara-saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, mohon berdiri. Saudara-saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu lalu menyerahkan anak-anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertama, yakinkah saudara-saudara bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus, menguduskan mereka dengan darahnya, sehingga mereka patut dibaptis. Apakah saudara-saudara yakin? Terima kasih atas keyakinannya. Yang kedua, mengakukah saudara-saudara bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah saudara-saudara mengaku? Terima kasih atas pengakuan saudara-saudara. Yang ketiga, berjanjikah saudara-saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah saudara-saudara berjanji? Terima kasih atas janji saudara-saudara. Mari Anadane Iva Kedeng Tandilolo Anakku yang kekasih, Adane Iva Kedeng Tandilolo, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, ke dalam nama Anak, ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Anak Fiotre Penina Pawarangan. Anakku yang kekasih, Fiotre Penina Pawarangan, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak,
dalam nama Roh Kudus. Amin. Anak Jil Kiara Take. Anakku yang kekasih Jil Kiara Take, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Amin. Marcia Eleonaro. Anakku yang kekasih Marcia Eleonora, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Amin. Nadine Adelia Ratu. Ya, bersiap-siap Rafael Tandi Patasik. Anakku yang kekasih Nadine Adelia Ratu, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, ke dalam nama Anak, ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Bersiap Yani Mutiara Datugani sesudah Rafael Tandi Patasik. Anakku yang kekasih Rafaelo Tandi Patasik, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, ke dalam nama Anak, ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Namanya. Anakku yang kekasih Yani Mutiara Datugani, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Amin. Gamaliel Putra Palimbong. Sesudah itu bersiap Yosua Fortissimo Galenta. Anakku yang kekasih Gamaliel Putra Palimbong, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Amin. Anakku yang kekasih Joshua Fortissimo Galenta, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, ke dalam nama Anak, ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Orang tua anak yang baru dibaptis tetap duduk dan mohon sidang jemaat kita bangkit berdiri.
Kita mohonkan berkat untuk anak-anak kekasih yang telah mengalami dan menerima sakramen baptisan kudus. Kiranya halik dunia. Kita akan masuk dalam akta peletakan batu pertama pembangunan gedung pelayanan Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita akan melaksanakan prosesi peletakan batu pertama dalam rangka pembangunan gedung pelayanan Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Peletakan batu pertama ini akan diawali dengan penyampaian atau penjelasan dari panitia yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Alfred Anggui. Dengan kasih disilahkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sejahtera untuk kita sekalian. Yang sangat kami hormati, kami banggakan Bapak Bupati Toraja Utara, Bapak Yohanes Basang, yang boleh hadir di tengah-tengah Jemaat Rantepao hari ini. Solakan jomang kasa pirambung itu beliau. Tapi saya tahu beliau paksa pulang tadi malam karena akan hadir dalam sukacita bersama dengan jemaat pada hari ini. Pak Bupati kuris semangat atau karampomi. Saya pikir ketika jemaat hari ini punya kerinduan besar dan mungkin ada sedikit tantangan dari luar dengan segala macam dinamikanya, kehadiran Pak Bupati hari ini, saya pikir jemaat akan mengingat itu dengan sangat baik. Mencatat dalam hati mereka, Bapak Bupati bersedia berdiri bersama dengan jemaat Rantepao di tempat ini. Sahabat saya juga tadi Bapak Kajari, Kepala Kejaksaan Negeri, beliau juga sudah hadir tadi bersama-sama tapi harus berpindah ke lokasi yang lain, Bapak Irianto Paundanan. Juga kekasih kami Bapak Kombes Dharma Lele Padang yang hadir tidak hanya sebagai wakil dari Polda tapi juga mewakili Ketua Umum PMTI yang punya sejarah panjang dalam proses pembangunan ini. Ketua 2 Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Bapak Pendeta Musa Sikombong, juga Tabe Om Pendeta Panggalo, ya Pendeta Rantepao dulu, tapi juga Majelis Pertimbangan Gereja Toraja, semua stakeholder hadir, Ketua Badan Verifikasi Gereja Toraja, kakanda saya Bapak Elianus Samben juga ada di tengah-tengah, kami sekalian, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dan Pong Tasik, yang juga boleh ada bersama-sama dengan kami semua hari ini. Bapak orang tua kami, Bapak Pendeta Musa Salusu, juga Pak Harun yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama, orang tua kami juga Om Papa Otto. Tadi saya disampaikan titip pesan mewakili pastor, hadir boleh bersama-sama dengan kami semua di sini.
juga rekan-rekan pendeta, saya lihat ada Bapak Ketua Badan Pekerja Kelas Rantepau, Bapak Pendeta Martius Madaranda, dan sejumlah orang tua kami yang boleh hadir bersama. Orang-orang tua kami dari Jemaat Rantepau yang saya pikir komplit hadir pada siang hari ini. Dan yang luar biasa, ya, yang luar biasa, yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya, tidak pernah kami sangka sebelumnya akan hadir bersama-sama dengan kami hari ini, yaitu rekan-rekan yang menjadi wakil utusan dari GZB. Reverend Dan, Miss Hananya, and Reverend Lawrence, mereka boleh hadir di sini, ya. Kita tidak pernah rencanakan sebelumnya. Tadi saya cerita ke teman-teman dari GZB, gedung. Kenapa pilih tanggal 18 September? Karena 18 September itu batu pertama untuk pembangunan gereja tua ini diletakkan. 18 September 1935. 18 September 1935, batu pertama diletakkan oleh Pendeta DJ Van Dijk dari GZB. Dan hari ini, tanpa pernah kita duga, tanpa pernah kita sangka, 18 September juga, seorang atau rekan-rekan yang lain dari GZB juga akan hadir turut meletakkan batu pertama untuk pembangunan gedung pelayanan. Itu hal yang betul-betul luar biasa. Itu betul-betul hal yang luar biasa. Jadi kalau lihat sejarah, saya tadi cerita kepada teman-teman GZB, kalau lihat sejarah, tanah ini dulu dibeli, termasuk gereja ini dibangun, itu betul-betul diupayakan oleh Badan Sending GZB. Dan hari ini betul-betul luar biasa. Kutang-tang ala penangku, bak tulisannya gedung apa, ada kote gedung telek, tak pasangan telek. Kemarin di sangat-sangat juga Pak dikeluar ke gedung GZB atau apa, atau tamu dakopan di Tangaran toh. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, juga ada kekasih kami. Sorry, saya baru dapat catatan, saya nggak lihat. Kekasih kami Ibu Batik Soring. Rupanya ada di tengah-tengah kami. Saya ingat dulu waktu dicadangkan ini, ya ada hadir bersama orang tua kekasih Ibu Batik Soring. Saya ingat waktu hadir di sini almarhum Bapak Frederick Batik Soring waktu itu mengatakan, Pak Pendeta, yang naik pamula teh pokaran nak sabah di sini inden ate. Di sini beliau di sini. Jadi betul-betul luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, saya perkenankan saya menyampaikan mungkin sedikit hal proses yang sudah dijalani, dinamika yang terjadi sampai kemudian hari ini kita tiba pada momentum seperti hari ini. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau bicara pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepau, menurut Tata Gereja Toraja, itu 100% hak mutlak baiknya. Saya bisa kasih contoh. Ada yang mengatakan ini ikon sejarah, oke. Tapi saya bilang saya bicara tata gereja, regulasi, bukan pandangan pribadi. Saya bicara regulasi, saya bicara aturan saya. Saya bisa kasih contoh. Gereja Peniel Palopo yang usianya lebih tua dari ini, itu dibangun 1920. Itu dibangun penuh atas inisiatif Jemaat Peniel Palopo. Tidak ada tanya-tanya atau minta izin ke Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Jemaat Sion Makale yang ada di pinggir kolam Makale. Di belakangnya juga sudah ada gedung tata usaha bahkan pastori. Itu dibangun penuh oleh Majelis Gereja Jemaat Sion Makale. Tidak ada intervensi Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Saya pikir itu kita clearkan bersama-sama. Bahwa seluruh sertifikat tanah gereja harus atas nama Gereja Toraja, dalam hal ini BPS. Itu karena pertimbangan hukum. Ya. Tapi saya katakan sama teman-teman, jangan lupa ya. Dolo ya dari itu Jemaat Rantepau na Gereja Toraja. Kalau di Pahang moto. Dolo ya dari itu Jemaat Rantepau na Gereja Toraja. Gereja Toraja itu lahir tahun 47. Jemaat Rantepau sudah ada 1915. Jadi sangat dipaham moto tuh logika berpikir seperti itu. Jadi seluruh jemaat sekarang di Gereja Toraja, kalau mereka beli tanah dengan uangnya sendiri,
kemudian mereka mau urus sertifikatnya, tetap harus nama BPS. Minta surat kuasa ke BPS untuk urus sertifikat, walaupun dia beli dengan uangnya sendiri. Karena apa? Yang berbadan hukum adalah Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Jadi Bapak Ibu boleh cek hari ini di seluruh Gereja Toraja, tidak ada satupun jemaat yang sertifikat tanahnya itu atas nama jemaat tersebut. Tidak ada. Walaupun dia beli dengan uangnya sendiri. Ada atas nama pribadi, tapi buat lagi surat pernyataan kumua yate padang yate apa ya gereja sangang kumari di Pajong. Nah, itu. Jadi itu konstruksi berpikirnya. Nah, Bapak Ibu, jadi sekali lagi saya bicara regulasi saja. Kita paham, kita dudukkan semua itu dengan baik. Jadi kalau bicara pembangunan gedung pelayanan itu sepenuhnya kewenangan Majelis Gereja Jemaat Rantepao. Akan tetapi 2019 waktu ada wacana pembangunan di sini, 2019 saya masih ketua 1 di Badan Pekerja Sinode waktu itu. Orang tua kami Bapak Pendeta Musa Salusu mengatakan, Pak Alfred, kalau bisa menjadi panitia di sini. Kenapa? Karena dalam rencana pembangunan itu ada opsi tukar guling yang melibatkan tanah Gereja Toraja yang ada di Batu Leleng. Itu sebabnya ya yang melibatkan tanah DPRD Toraja Utara waktu itu sebabnya saya diminta Pak Ketua Umum sebelumnya Pak Musa Salusu bicara dengan Jemaat Rantepao, kalau bisa ada unsur panitia dari Badan Pekerja Sinode, sebab semua opsi itu akan melibatkan tanah milik Gereja Toraja. Jadi itu kenapa saya ada di sana. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara, setelah saya diminta menjadi panitia, saya berbicara dengan orang-orang tua majelis gereja di sini. Saya sampaikan begini, HAKMI 100% membangun gereja Jemaat Rantepao, hak majelis gereja, hak Jemaat Rantepao 100%. Tapi bolehkah? Karena seluruh orang Toraja merasa memiliki ini. Saya minta sama majelis gereja, saya ketemu berkali-kali pro kontra di dalam. Saya katakan bolehkah? Jangan hanya Jemaat Rantepao yang bicarakan. Bolehkah kita ajak orang luar lebih luas untuk membicarakan rencana pembangunan ini? Meskipun menurut tata gereja, HAKMI kamu 100%. Tapi saya minta kalau boleh kita ajak semua masyarakat Toraja berbicara. Mak Kombongan Ki, akhirnya apa? Saya ketemu dengan Ketua Umum PMTI sebelumnya, ya almarhum orang tua kami Bapak Fred Batong, berkali-kali saya berjumpa, berkomunikasi dengan Ketua Umum Badan Pekerja Sinode, Bapak Bupati Toraja Utara sebelumnya, saya ketemu mereka. Saya katakan mudah-mudahan Jemaat Rantepao mau melepaskan haknya. Dan puji Tuhan, Jemaat Rantepao mengatakan, oke Pak Pendeta, kami melepaskan hak mutlak kami untuk menentukan. Menyerahkan rencana ini kepada keputusan bersama. Jadi apa istilahnya maksus soran reng ya mulai apa mengalah. Dan kemudian dilaksanakan lama Kombongan. Kombongan itu dilaksanakan Juli 2019 di Tongkonan Sangulele. Yang pimpin Makombongan waktu itu Ketua Umum Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Ketua Umum PMTI almarhum Bapak Fred Batong, Bupati Toraja Utara turut hadir, dan semua yang lain, tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Keputusan Makombongan hari itu mengatakan seperti ini. Keputusan Makombongan hari itu mengatakan seperti ini. Semua rekaman masih ada. Ada 4 opsi, saya clearkan. Ada 4 opsi masuk ke Kombongan. Jadi sebelum masuk ke Kombongan, kami berjumpa dengan banyak sekali orang. Saya bolak-balik ke Jakarta, ketemu waktu itu Pak William Sabandar karena beliau direktur MRT, karena ada opsi underground waktu itu. Kami ketemu dengan banyak orang, bicara dengan begitu banyak orang. Akhirnya sepakatlah waktu itu. Diajukan 4 opsi masuk ke Kombongan. 4 opsi. Tidak lagi ada opsi untuk membongkar gereja besar, tidak ada. Semua majelis gereja sudah final untuk mengatakan jangan pernah ganggu lagi bangunan lama. Itu final. Waktu itu belum ada SK Cagar Budaya. SK Cagar Budaya itu keluar November 2019. Pemakombongan itu dilaksanakan bulan Juli 2019. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ada 4 opsi
diajukan ke Makombongan waktu itu. Opsi pertama adalah membangun gereja Rantepao di kantor DPRD Toraja Utara. Tanahnya akan ditukar guling dengan tanah milik gereja Toraja yang ada di Batu Leleng. Itu opsi pertama waktu itu. Kemudian ada 4 opsi di sini. Kemudian ada opsi di kantor BPS, tapi itu tidak diterima. Kemudian ada opsi underground waktu itu. Tidak diterima semua. Keputusan Kombongan mengatakan kita bangun di DPRD Toraja Utara dengan tanah tukar guling. Dan diktum keputusan kedua mengatakan kalau dalam 1 tahun proses tukar guling tidak terjadi, maka kita akan bangun gedung pelayanan, bukan gereja, gedung pelayanan di lokasi gedung pelayanan sekarang. Mudah-mudahan teman-teman yang live streaming boleh video itu biar semua orang lihat. Ini bukan bangunan baru. Bisa Bang Syari kok di Pugar Bang Syari, di Pemulai Bang Syari. Bangunan yang sudah ada. 31 tahun lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, itu kesepakatan Kombongan. Mak Kombongan. Jadi yang kemudian jemaat Rantepao kerjakan hari ini. Yang jemaat Rantepao kerjakan hari ini, itu adalah keputusan bersama. Ya, keputusan bersama seluruh masyarakat Toraja waktu itu. Jadi saya pribadi mengatakan kita harus memperjuangkan kesepakatan bersama. Sebab kalau pandangan 1-2 orang membatalkan keputusan bersama, mau jadi apa kita? Sepintar-pintarnya kita, sekaya-kayanya kita tidak boleh membatalkan kesepakatan bersama. Kita harus belajar menghargai kesepakatan bersama. Saya pikir itu ya minola kada turu le. Ya. Dan buat situ, dan saya bersyukur sekali hari ini PMTI hadir, Pak Bupati hadir, Ketua Umum BPS sebelumnya Pak Musa Saluso hadir. Mengingatkan saja kita kembali proses panjang yang sudah kita lalui bersama-sama. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terkait dengan upaya itu, kami berkomunikasi dengan banyak pihak, termasuk mencari orang-orang yang ahli membangun cagar budaya. Sebab kita tidak ingin ada bangunan di sebelah yang tidak sejiwa dengan gedung gereja ini. Itu sebabnya ada teman-teman dosen-dosen yang ahli di bidangnya, yang memang sudah berkali-kali menangani proyek cagar budaya, yang kita minta untuk menggambar desainnya. Desain awal sudah ada, desain itu masih sangat terbuka untuk teman-teman berikan masukan. Masih, saya sendiri ada catatan untuk menggambar itu. Tapi nantilah, itu bisa kita bicarakan untuk desain awalnya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, satu catatan penting, gedung pelayanan yang sudah ada selama 31 tahun ini, sejak 1991, saya dapat informasi dari majelis gereja, ternyata juga sudah digunakan sebagai salah satu ruang sidang komisi pada saat sidang Sinodeam dilaksanakan. 1992. Jadi Nani mau tahu mak sidang Sinodeam? Menjadi salah satu ruang sidang komisi. Ya. Ketua panitia sidang Sinodeam waktu itu orang tua kami Bapak Ulia Salurapa, dan sekretarisnya waktu itu almarhum Bapak Wimrudo Padang, Om Papa Upe almarhum. Jadi 92 pun gedung pelayanan ini sudah digunakan oleh begitu banyak orang di dalam sidang sinode. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang kita kerjakan, kita doakan selama ini, itu sudah melalui proses panjang sekali. Pak Bupati dan semua rekan-rekan yang lain, kami sudah melihat dengan baik SK Bupati yang dikeluarkan November 2019 waktu itu. Di situ tertulis dengan sangat jelas, yang dimaksud dengan cagar budaya ditulis bangunan gedung gereja Rantepao. Bangunan gedung gereja Rantepao. Dan saya berpikir, saya dengar lisan dari Bapak Bupati waktu itu. Karena Bapak Bupati Torut waktu itu hadir di dalam Kombongan dan ikut memutuskan diktum kedua, opsi membangun gedung pelayanan. Kukuan Pak Bupati Torneto, sahabatnya apa nata suatu SK, kuku Pak Bupati, saya tahu ini proses cagar budaya,
Tak siarkan dalam tumbali bangun sebab ada diktum kombongan. No kata ya itu disangka cakar budaya yari ya pamingguan. Itu disampaikan lisan oleh beliau. Jadi sekali lagi yang keluarkan SK waktu itu bupati dan beliau hadir dalam kombongan. Saya pikir logika berpikirnya cukup jelas. Kami kemana-mana mencari informasi, termasuk saya sampai tadi malam. Saya minta teman-teman di GKI Kuitang, karena GKI Kuitang itu bulan lalu baru selesai direnovasi ya. Itu cagar nasional di Kuitang, GKI Kuitang Jakarta. Saya berkali-kali beberapa kali pimpin ibadah di GKI Kuitang tersebut. Ya, saya telepon teman majelis gereja di sana, kok apa tuh foto bagaimana gedung, karena saya ingat tempat selalu pendeta bang ganti baju di situ, itu adalah gedung baru yang tidak terpisah, bahkan nempel. Ya, itu gedung yang modern sama sekali. Saya bilang coba fotokan sama saya kirim tadi malam ke grup. Ya, nanti saya ajak teman-teman boleh lihat bagaimana gedung modern itu berdampingan dengan gedung yang cagar budaya nasional. Ya, cagar budaya nasional lebih tua usianya dari dan itu diizinkan untuk dibangun di sebelah. Nah kita tak siaran nasikan deh. Desainnya juga desain Belanda. Nah tapi apapun itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingatkan, saya minta kepada rekan-rekan majelis gereja, saya bilang apapun itu pandangan kita, teman-teman harus tetap sabar dan yang penting kita semua ikut regulasi. Kita taat pada regulasi, kita taat pada aturan. Nanti biar pemerintah yang memutuskan apakah itu boleh apa tidak. Yang nakoi pemerintah kumua ambil masuk satu Pak Pendeta kok mesti mapahang duka gitu. Tapi kalau pemerintah mengatakan, oh tidak apa-apa, oh kita bangun sama-sama. Kona tiro mira Pak Bupati, bagaimana kira-kira yang terbaik ya. Tapi kehadiran Pak Bupati hari ini betul-betul memberikan kami semangat untuk itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, teman-teman yang juga menyaksikan ini secara live streaming, desain yang ada itu desain awal kita masih sangat terbuka untuk menerima masukan dari teman-teman sekalian. Tapi apapun itu Bapak Ibu sekalian, terlepas dari semua proses yang sudah dilalui, terlepas dari semua proses aturan yang sudah dilalui, izinkan saya menyampaikan sedikit refleksi saja. Yang saya mau katakan begini, apakah kita pernah berpikir sudah ada berapa ribu anak yang dibidik di gedung pelayanan yang 31 tahun ini? Ribuan anak-anak sudah tumbuh di sana. Sekolah minggu di sana. Katekisasi di sana. Apakah kita pernah berpikir kalau gedung itu tidak pernah ada? Di mana mereka akan belajar mengenal Kristus? Mungkin mereka akan tetap di garasi mobil, di teras-teras rumah yang sewaktu-waktu harus dipindahkan dan segala macam. Gereja Toraja dalam beberapa tahun terakhir sudah membuat gagasan. Tahun ini ada beberapa ibadah yang dirancang agar orang tua beribadah bersama dengan anak. Jangan cuma ibunya yang nyaman beribadah di ruang gereja, yang nyaman ber-AC sementara anaknya di kolong rumah atau di garasi. Kita ingin anak-anak kita pun mendapatkan sarana terbaik untuk membangun kehidupan mereka. Sebab apa saya katakan? Ya. Mereka lah anak-anak kita, itulah gereja masa depan, bukan kita. Anak-anak kita itulah gereja masa depan. Saya baru pulang, soalnya kan Pak Musa Salusu pulang dari Eropa, dari Jerman. Kadang-kadang sedih betul loh. Lihat gedung gereja yang megah, tomo-toman namulan tamu namudalan. Sedih juga gitu. Usaha kalau masan nangki sebab pon tontong taru ya pon nanti pamingguan. Ada yang mengatakan, Pak Pendeta, kom itu pira dana saya bang maming kujong gereja ranti pak kukuin oh nami ko miga kayo kamu tuh tahu. Tali minatang apal kita biat apa itu. No koda na pon no jabat ranti pa dami malemang maming gura kukuin alatongan no patu tangga itu. Saya berpikir betul-betul ini apa pandangan seperti ini gitu. Saya bilang, Anda bicara rumah Tuhan tapi tidak berdasar pada firman Tuhan. Lamasan nang epomo Tuhan tidak ke pono taru itu pono. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, Pak Bupati dan semua rekan-rekan yang hadir, kalau jam ibadah 9 pagi dan jam 6 sore, hari Minggu normal jam 9 pagi dan jam 6 sore,
pendeta terus khotbah di sini, tapi sebagian peserta ibadah sudah penuh di ruang pelayanan. Oh, itu jam 9 dengan jam 6 sore, hari Minggu normal. Jadi bisa dibayangkan, anak saya itu gedung pelayanan, numpan 5 minggu tuh tahu. Beribadah itu hak asasi yang dijamin oleh pemerintah. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu sedikit yang saya mungkin sampaikan. Ada yang mengatakan, Pak Pendeta, ya mi bangun aku tuh menyesal kumi. Kuku iya mungkin menyesal. Tapi kalau nanti membangun itu adalah satu kesalahan, kita masih bisa bayar. Bagaimana caranya? Kita rubuhkan kembali. Rugikan tuseng, rugikan. Tapi masih bisa kita bayar. Tapi saya bilang, kalau ternyata yang benar di hadapan Tuhan adalah membangun gedung pelayanan, memberikan sarana terbaik bagi anak-anak kita untuk bertumbuh mengenal Kristus. Pertanyaan saya, kalau kita tidak bangun hari ini, pertanyaan saya, kalau waktu itu lewat 30 tahun, bagaimana Anda membayar waktu itu? Bagaimana harus mengembalikan masa anak-anak kita untuk dididik mengenal Kristus dengan sarana yang terbaik? Bisakah lebih bayar? Tidak bisa Anda bayar sampai kapanpun. Panitia memilih untuk membangun. Sebab kita percaya inilah pilihan terbaik yang Tuhan berikan. Gereja besar terus terpelihara, kita rawat, kita jaga dengan baik. Tapi pada sisi yang lain, anak-anak kita juga kita berikan sarana terbaik. Karena mereka lah gereja masa depan yang akan terus mengisi gedung gereja ini sampai jauh ke depan. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang saya mau sampaikan hari ini. Dan betul-betul luar biasa. Saya 2 kali bercakap dengan teman-teman yang membuat petisi di Jakarta. Hari Minggu tanggal 11 kalau nggak salah. Ada berapa? 3-4 orang yang datang. Tanggal 12 lagi ada 4-6-7 orang yang datang. Yang membuat petisi. Diskusi santai saja. Penuh canda tawa, kadang-kadang tegang. Tapi pada intinya, saya katakan, ya mirin apa yang pokoknya ada rampok mindik majelis gereja. Bicaralah dengan baik. Majelis gereja akan sangat terbuka untuk menerima masukan, berdiskusi dengan teman-teman sekalian. Kok itulah hasil percakapan kami terakhir di Kelapa Gading. Jadi saya kurang tahu kalau ada baliho-baliho muncul lagi. Karena saya telepon ke siapa yang ajak bicara ke depan, kuku akan dana, deno para te baliho na larampo kami para sipaka, si Paulian tomatua mitanta minde rantepau na kami atau mukisan itu tuh baliho toh. Nah ini kata-kata saya kutip saja langsung. Kuku makan bagi sipaka de melo larampo melo ko para sipaka, kuku itu lah membangun jong kakami, ya tuh lah membangun jong tantami, ya tuh lah membangun jong ommi. Bisa kok misalnya sipaka de melo. Siulu ommi, bukan orang lain. Nah, yo Pak Pendeta, kami akan datang. Nah, jadi Bapak Ibu, itu semua proses yang dilalui. Dan saya cuma katakan sama teman-teman terakhir, saya bilang ini saya berpesan sebagai pendeta, bukan sebagai ketua panitia. Saya bilang begini, apapun yang kawan-kawan lakukan, berdoalah. Termasuk mas sambayang saya, aku mereka tuh menolak. Nah itu saya bilang. Yang saya tahu, ada begitu banyak orang tua di jemaat ini yang berdoa pagi, siang, dan malam untuk pembangunan gedung ini. Mereka kasih jagungnya, mereka kasih pepayanya untuk dilelang. Mereka kasih segala-galanya untuk dilelang. Orang-orang tua kami berdoa untuk pembangunan gedung ini. Kalau pembangunan gedung ini adalah pekerjaan Tuhan, kota syara kamu na pengkarangan na mumpung telalomi sakalangi. Jadi saya hanya pesan satu saja sebagai pendeta. Yang dari apa loh, pokok sembahyang kami. Gumuli dengan baik. Apakah yang saya kerjakan ini berkenan bagi Tuhan? Jadi itu saja rekan-rekan majelis gereja, kita tunduk sepenuhnya pada regulasi. Hari ini peletakan batu pertama. Dan kita tetap menunggu masukan dari semua rekan-rekan untuk memberikan masukan-masukan untuk desain ini. Sambil juga Pak Bupati itu anggaran nanti rencana sekitar 7-8 miliar. Desiamo atau datu sengki misa. Oh.
Misa le. Oh. Masalah apa Pak Bupati jo jadi aku pakai si bisik-bisik pole soalnya dua. Ya, tapi tadi pesan Om Pendeta Panggalo saya pikir penting sekali ya. Nabantu ki Pak Bupati, nabantu ki Silu Tapira, tapi yang paling penting jemaat Rantepao harus semua berpartisipasi. Ya. Kita perlihatkan kecintaan kita. Saya bilang begini, bait suci itu wujud kecintaan kita kepada Tuhan, bukan yang lain. Ya. Wujud kecintaan kita kepada Tuhan. Jadi mari persembahkan yang terbaik. Ta telepon itu ampota anak ta, Pak anak anta tuh dibaptis nete bisa kawin nete, disidin nete. Kita doakan pada waktunya bisa selesai dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir, Reverend Dan, Reverend Lawrence, Miss Hananya, your presence is really a joy for us, really, yeah. We never thought before that there would be a HZB representatives in this event. We never thought before. As you know, this church is where the first synod was held in 1947. Sinode pertama, which established the Toraja Church. From a number of historical records that we have, all the cost of the land acquisition and the construction of this church building is mostly carried out by HZB. And one thing that's very interesting, if in the past 87 years ago, the construction of this church building was started by HZB, then today, really unexpectedly, never thought before, HZB representatives also attended the beginning of the construction of the Rantepao Congregational Service building. So, would you please to speak to us here? Please welcome. Reverend Dan akan bicara sedikit. Pak Lawrence, Pendeta Lawrence. Kalau Pendeta Lawrence sudah pintar bahasa Indonesia, boleh ke sini lah. Ya. Beliau di Palopo, Ibu Mega boleh bantu. Beliau mau nyampaikan sedikit lah. Saya pikir ini hal yang betul-betul tidak kita duga. Beliau datang ini tidak terencana betul-betul. Dan saya sampaikan ada rencana ini, saya pikir, please. You can speak. Saudara-saudari saya di dalam Kristus Tuhan kita, I'm very happy to be here with you this morning. Pendeta Daniel merasa sangat berbahagia bisa datang bersama dengan kita sekalian di tempat ini. And first I want to say a warm word of greeting to all of you of the Gereja Toraja. Ya, hal yang pertama yang mau beliau sampaikan adalah salam hangat kepada kita sekalian. Pendeta Dr. Alfred Anggui. Untuk Pendeta Alfred Anggui. Thank you for your warm hospitality together with all the members of the BPS and all the members of Gereja Toraja that we met in the last few days. Terima kasih kepada Pak Pendeta Alfred dan pengurus BPS Gereja Toraja yang sudah menyambut kami dengan sangat hangat. I want to greet the Mayor of Rantepao. Thank you for having us in your beautiful city. Terima kasih untuk jemaat Rantepao yang telah menerima kami. Kota Anda sangat indah. And yes, today is a special day. Hari ini adalah hari yang sangat spesial. Dan saya bergembira dan bersenang beribadah bersama kalian semua. Saya coba berbicara bahasa Indonesia. Ya, hari ini hari luar biasa. And when we are here together to celebrate the laying of the first stone of the new construction of the new building, it is really special
to be able to join you today. Jadi kami sangat berterima kasih bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri peletakan batu pertama untuk gedung pelayanan Jemaat Rantai Pao. We have already received so many warm words of appreciation, of thanksgiving of what GZB has done here in Toraja. Selama kunjungan kami di sini, kami telah mendengar banyak sekali pujian-pujian tentang apa yang telah GZB lakukan pada waktu yang lalu. We are so grateful to receive all these words of respect and thanksgiving for the work of those who worked here in the past. Dan kami mengucap syukur bisa menerima hal semua itu, pujian dan rasa hormat dari Gereja Toraja untuk orang-orang GZB yang bekerja pada zaman yang lalu. And it makes me feel humble. Dan kami merasa sangat rendah hati menerima semua pujian itu. When I look around me today, it is not the work of GZB. Saat saya melihat sekitar kita sekarang, saya bisa melihat apa yang telah dilakukan oleh GZB. What I see here is the work of the Gereja Toraja, of brothers and sisters here in Tanah Toraja who were faithful to the call of our Lord Jesus Christ. Tetapi tidak hanya pekerjaan GZB saja, tetapi pekerjaan yang Gereja Toraja sudah lakukan sehingga banyak sekali orang-orang yang percaya sekarang ini. It is God's work and you are faithful to listen to His voice and to work with Him. Ini adalah pekerjaan Tuhan dan Bapak Ibu semua telah setia untuk melakukannya. And as I stand here today to represent GZB, it is as brothers and sisters that we are here of one family. Dan saat saya berdiri saat ini sebagai perwakilan dari GZB, saya juga bisa mengatakan bahwa kita adalah saudara-saudara di dalam Yesus Kristus. And it is a real privilege to be here with you to celebrate this family bond. Dan kami sangat berterima kasih bisa hadir bersama dengan Bapak Ibu di tempat ini sebagai satu keluarga. When I look at the artist impression of the new building, I think it looks very, very beautiful. Beliau tadi sudah melihat gambar bangunan pelayanan yang akan dibangun dan beliau sangat menyukai desain dari bangunan tersebut. I think even in the building you can see that what GZB began, Gereja Toraja is continuing. Ya, jadi bisa kita lihat bahwa gedung gereja ini dibuat atau dibangun oleh GZB dan Gereja Toraja melanjutkannya dengan mendirikan gedung pelayanan. Betul. And it is a great honor for me to represent GZB on this day of the first stone of the new building. Beliau sangat mengucap syukur bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian sebagai wakil atau perwakilan dari GZB. Dan saya berharap gedung tua bersama dengan gedung baru akan hati Rantai Pao. That they will be the heart of Rantai Pao. Ya, Pak Pendeta Dan berharap bahwa gereja yang lama ini, gedung yang tua, dan nanti gedung yang baru menjadi hati dari Rantai Pao. And what I mean is that this will be a place, and we pray this on behalf of GZB, that this will be a place where people come to hear God's word and where they will be strengthened in their faith. Kami berharap sebagai GZB bahwa tempat ini, gedung dan gedung pelayanan nanti akan menjadi tempat untuk orang-orang datang mendengarkan firman Tuhan dan iman mereka menjadi lebih kuat lagi. That on Sunday services this will be a place where many people are able to gather. Dan menjadi tempat untuk pelayanan di mana semakin banyak orang akan berkumpul. Just like the heart is the center of the body. Seperti jantung kita adalah pusat dari tubuh kita. But we need to go out as well. Tetapi kita juga perlu untuk memberitakan firman Tuhan itu keluar. Because being church is most of all about our witness in the world. Karena menjadi gereja
yang menjadi tugas kita adalah menjadi memberita Injil di dunia ini. And just like the heart pumps the blood around in the body to bring life, so you, as the people, as the members of this church, you are bringers of life to Rantepao, to Tanah Toraja, to Indonesia. Jadi seperti jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh, begitu juga diharapkan Bapak Ibu menjadi hati atau menjadi pusat yang akan memberitakan Injil kepada setiap orang yang membutuhkan, tidak hanya di tempat ini tetapi di seluruh Indonesia. It's our prayer that God's word, His love, His grace, His blessing that you will receive in the old building and in the new, that you bring that and share it with all those around you. Semoga Bapak Ibu bisa memberitakan kasih dan karunia dan semua hal yang baik yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita semua melalui bangunan yang lama dan yang baru. So I hope and pray, we hope of GZB that the construction work will go smoothly. Jadi kami dari GZB berharap bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar. That it may bring joy to all those of you who are involved in the building. Dan semoga pembangunan ini dapat membawa sukacita kepada setiap orang yang terlibat di dalamnya. And most of all, that from this place the blessing and the grace of the Lord Jesus Christ will stream and will bless many around us. Dan semoga dari tempat ini berkat dan karunia dari Tuhan dapat dibagikan atau disebarkan kepada setiap orang yang membutuhkan. And with that prayer, I hope that in 2 years' time, when we are here again, we can enter the building together. Dan kami berharap ketika kunjungan kami beberapa tahun yang akan datang, bangunan itu sudah siap dan kami bisa melihatnya juga. Terima kasih banyak dan Tuhan Yesus memberkati semua kalian. Amin. Ya, selamat siang. Ya, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai tambahan, mungkin beberapa ayat dari Alkitab yang tertulis di dalam Nabi Yehezkiel 43. Saya membaca, sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur, dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaan Allah. Lanjut di ayat yang keempat, sedang kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Lalu aku mendengar firman Allah kepadaku, hai anak manusia, inilah tempat takhtaku dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya, dan kaum Israel tidak lagi akan menajiskan namaku yang kudus. Itu harapan dan doa saya, bahwa ketika bangunan gedung yang baru dibangun, bahwa kalian akan mengalami kemuliaan Allah yang akan turun dan akan menyentuh kalian dan akan memenuhi hati kalian. Dan saya ada kabar baik yang saya boleh sampaikan, bahwa kemuliaan sudah muncul di antara kita melalui Yesus Kristus, melalui Roh Kudus yang sudah dicurahkan di bumi, supaya kemuliaan Allah tidak hanya memenuhi bait suci, tapi juga akan memenuhi hati kita. Itu harapan dan doa saya, bahwa ketika anak-anak berkumpul untuk beribadah sekolah minggu, kalau ada ibadah di gedung ini dan kalian mendengarkan firman Allah di gedung yang baru, bahwa kemuliaan Allah akan memenuhi hati kalian, supaya kalian hidup di dalam kehidupan yang berlimpah-limpah. Ya,
sampai saat ini ya kata sambutan saya secara singkat, dan saya juga sangat senang untuk menghadiri khusus ini. Saya Pendeta Lawrence dari Palopo, dan saya sangat senang untuk bergabung dengan kalian. Tuhan Allah memberkati kalian, dan ya saya yakin bahwa gedung yang baru akan memungkinkan kalian untuk memberitakan firman Allah, untuk beribadah, untuk mendapatkan banyak berkat melalui firman Allah, supaya kalian dimungkinkan untuk melayani Tuhan dan sesamanya. Oke. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, selanjutnya kita akan melaksanakan prosesi peletakan batu pertama. Kami mohon dengan hormat kesediaan Bapak Ibu, saudara-saudari yang akan kami sebutkan namanya, baik yang hadir maupun yang diwakili, agar berkenan menuju ke lokasi peletakan batu pertama untuk bersama-sama meletakkan batu pertama dalam rangka pembangunan gedung pelayanan Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Untuk peletakan batu pertama di sesi yang pertama, kami mohon dengan hormat kesediaan Bupati Toraja Utara, representatives of Gereformerde Zendingsbon or GZB, Ketua 2 Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Majelis Pertimbangan Gereja Toraja, Badan Verifikasi Gereja Toraja, Ketua PMTI yang diwakili oleh Kombes Pol Dharma Lele Padang, Ibu Eva Stefani Rataba yang diwakili oleh Bapak Penatua Thomas Rataba, Bapak Pendeta Musa Salusu selaku Ketua FKUB Toraja Utara, Bapak Dan Pong Tasik, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, pimpinan dan anggota DPRD Toraja Utara yang hadir, Wakapolres Toraja Utara, Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Toraja, Kepala Kantor Kementerian Agama Toraja Utara, perwakilan Gereja Katolik Santa Teresa Rantepao, Kepala BNI Cabang Rantepao, Kepala Bangsul Selbar Cabang Rantepao, Camat Rantepao, Lurah Rantepao, dan Lurah Singki. Kita merencanakan dan Tuhan yang menentukan, dan hari ini sesuai dengan rencana dan doa dari jemaat di sini akan dilakukan peletakan batu pertama gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Satupun yang bisa terjadi di luar dari tuntunan dan kuasa Tuhan. Dan untuk peletakan batu pertama hari ini, mari
satukan hati dan pusatkan doa untuk memohon berkat Tuhan. Dan Bupati Toraja Utara akan meletakkan batu pertama ini, dan cukup banyak batu pertama diletakkan, simbol dari kekuatan yang kita padukan bersama-sama. Dengan mengucapkan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, pembangunan ini dimulai dengan peletakan batu pertama. Amin. Kasih yang besar-besar batunya. Wah, itu. Mari. Oke, baik. Ya. Dengan pertolongan Tuhan, kita hari ini meletakkan batu pertama pembangunan gedung pelayanan Gereja Toraja. Saya yakin akan selesai dengan pertolongan Tuhan. Amin. Ya, kamera teman-teman. Selanjutnya secara berturut-turut Saya mewakili Bapak Ketua Umum Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Yulus Silvanus Lumbawa, untuk datang meletakkan batu pertama di pembangunan rumah Tuhan ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya, secara berturut-turut, Representatives of Gereformerde Zendingsbond, Ketua 2 Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Majelis Pertimbangan Gereja Toraja. On behalf of GZB, with great joy and looking to Jesus Christ, the rock of our faith, I place this stone. Ketua 2 Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Saya mewakili Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dalam doa dan harap kiranya gedung serbaguna Jemaat Rantepao dibangun di dalam nama Tuhan Kepala Gereja. Terima kasih. Majelis Pertimbangan Gereja Toraja. Ketua Badan Verifikasi Gereja Toraja. Ya, dengan pertolongan Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, Badan Verifikasi Gereja Toraja akan meletakkan batu ini. Semoga gedung pelayanan ini dapat terbangun dengan baik di dalam nama Tuhan.
Ibu Eva Stefani Rataba yang diwakili oleh Bapak Penatua Thomas Rataba. Hidup PKB. Ya, saya Thomas Rataba mewakili Ibu Eva Stefani Rataba untuk meletakkan batu pertama ini. Target panitia 3 tahun. Dengan iman saya percaya 2,5 tahun gedung pelayanan dipakai. Amin. Siapa lagi? Badannya. Selanjutnya, Pendeta Musa Salusu, Ketua FKUB Toraja Utara. Atas nama Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Toraja Utara, saya meletakkan batu pertama ini sebagai tanda bahwa agama-agama di Toraja Utara mendukung pembangunan ini. Tuhan memberkati. Bapak Dan Pong Tasik, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih atas izin, petunjuk, dan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya letakkan satu batu ini. Pimpinan dan anggota DPRD Toraja Utara yang hadir. Iya, jadi saya mewakili Dewan Pimpinan DPRD Kabupaten Toraja Utara pada saat ini untuk meletakkan batu pertama ini. Kita yakin mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, pembangunan ini pasti jadi. Amin. Selanjutnya, Wakapolres Toraja Utara. Kepala Kantor Kementerian Agama Toraja Utara. Mewakili Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara, saya meletakkan batu pertama dengan harapan Tuhan akan memampukan seluruh warga jemaat dan anak-anak Tuhan untuk menyelesaikan pembangunan ini. Amin. Selanjutnya, perwakilan Gereja Katolik Santa Teresa Rantepao. Saya mewakili Gereja Katolik Santa Teresa Rantepao dan permohonan maaf juga dari Bapak Pastor tidak sempat hadir bersama kita pada siang hari ini dalam acara syukur dan peletakan batu pertama. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita di dalam pelaksanaan pembangunan ini. Kepala BNI Cabang Rantepao. Ya, terima kasih. Kami dari BNI KCP Toraja dengan ini meletakkan batu pertama
untuk pembangunan gedung pelayanan dengan harapan semoga dengan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa selesai pada waktunya. Terima kasih. Kepala Bank Sulselbar Cabang Rantepao. Kami mewakili Bank Sulselbar Toraja Utara dengan mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus berkati pembangunan ini dan cepat selesai. Bank Sulselbar tetap akan mensupport. Terima kasih. Camat Rantepao yang diwakili oleh Lurah Rantepao. Wah, ini. Saya atas nama Lurah Rantepao mewakili Camat Rantepao atas nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus meletakkan batu pertama ini untuk pembangunan gedung pelayanan. Terima kasih bagi Bapak dan Ibu yang telah meletakkan batu pertama di sesi yang pertama ini. Kami silahkan untuk kembali ke tempat. Untuk peletakan batu pertama sesi kedua, kami mohon kesediaan secara berturut-turut. Pengurus Pusat PKBGT, Pengurus Pusat PWGT, Pengurus Pusat PPGT, Pengurus Pusat SMGT, BPS Wilayah 2 Rantepao, Badan Pekerja Klasis Rantepao, Pengurus PKBGT Klasis Rantepao, Pengurus PWGT Klasis Rantepao, Pengurus PPGT Klasis Rantepao, Pengurus SMGT Klasis Rantepao. Ya, silakan. Ayo, silakan semua yang disebut nama tadi serempak. Ya, sendok sendiri. Setelah angkat pengurus batunya, ya. akan dilanjutkan oleh keluarga Pendeta ST Lande, keluarga Pendeta J Lebang, keluarga Pendeta B Tuling, keluarga Pendeta Aceh Patandung, keluarga Pendeta S Sirupa, Pendeta R Tanggulungan, keluarga Pendeta YP Polandos, keluarga Pendeta John Tanan, keluarga Pendeta CH Latuperisa, keluarga Pendeta Yorita Elsa Pangalo, Pendeta Titus Tupang, Pendeta Sarah Pairi, Pendeta Samuel Tulak, Pendeta Hermin Mada, Pendeta Efraim Asang Matasak, keluarga Pendeta Palilu, keluarga Pendeta Andarias Kabanga, keluarga Pendeta Sangka, keluarga Pendeta Kobong, Pendeta JK Parantean, keluarga Bapak Frederick Bati Soring, keluarga Allo Tokdang, keluarga FK Sarung Allo, keluarga Yafet Somba Lebang, Bapak Aris Palayukan, Bapak Semli Salino. Ya, ada 9 jemaat di Klasis Rantepao, Gereja Toraja, juga turut mendukung pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao yang sudah beberapa tahun dirancang dan direncanakan. Kiranya Tuhan tetap memberkati. Terima kasih. Ya, Pengurus Pusat Persekutuan Wanita Gereja Toraja dengan ini turut mendukung pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao. Kiranya Tuhan menolong kita dan pembangunan ini dengan cepat selesai. Tuhan memberkati.
Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya keluarga dari Bapak Bati Soring saat ini bantu kiranya Tuhan yang akan menuntun pembangunan gedung ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih. Iya, sebut nanti. Silakan. Oh iya. Oke, antri saja. Ya, antri. Oh, di foto ini dia boleh baik. Ya. Aku perempuan pemilihan. Maka foto aja dia. Saya akan letakkan batu. Saya mau kuat. Tuhan berkati. Saya mewakili Pendeta Estelande. Kami juga mohon kesediaan keluarga Bapak Frederick Batong untuk meletakkan batu pertama. Pasakena puang na yate pembangunan Mangkamarampa. Dengan pertolongan Allah Bapa, Allah dan Roh Kudus, kami keluarga Tuling terus mendoakan kiranya gedung ini boleh selesai pada waktu yang Tuhan kehendaki. Amin. Kami atas nama Pendeta Esti Rupa mewakili adik kami dari keluarga Serupa. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Amin. Selanjutnya, Ibu. Saya keluarga Pendeta John Tanan, seandainya beliau masih hidup, ya akan menyaksikan hal ini dan hanya saya yang menyaksikannya. Semoga cepat selesai. Ya, ayo PKB sini. Ini mana? Oh, mari Pak. Ya, silakan. Cepat Mi. Kami mewakili keluarga almarhum Pendeta Kabanga meletakkan batu ini atas nama Putra Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, ini dari Saya mewakili Pendeta Parantean.
mengikuti sekolah minggu. Oke, mari PKB, ini PKB ini dengan Parpem. Ya. Untuk peletakan batu pertama sesi ketiga akan diawali oleh pimpinan Majelis Gereja Jemaat Rantepao. Yang pertama Pendeta Jemaat Rantepao, Pendeta David Tiranda STH dan Pendeta Tabita Manggawa STH. Ya, kami duluan ini karena PKBGT Jemaat Rantepao. informasi dari pendeta sama ibu pendeta nanti terakhir. Iya toh, begitu. Setelah PKBGT dilanjutkan oleh PWGT Jemaat Rantepao. Penatua Rina silakan, Siampa, ya. PPGT Jemaat Rantepao, Silakan Saudara semua Rexi PKB Frans. ambil bagian. SMGT Jemaat Rantepao, Anak Sion Lebang. Jemaat Lansia Rantepao. Jemaat Rantepao, Diaken Dina Rundu Padang. Antusias ini meletakkan batu pertama. Dilanjutkan oleh Komisi Persekutuan, Penatua Domingus, Komisi Pembinaan dan Pekabaran Injil, Penatua Budanita S. Hartanto, Komisi Pembinaan Pastoral, Penatua Meiske Pangemanan, Komisi Organisasi Intragerejawi, Kami Penatua Rio mewakili Rita Pakan. PWGT Jemaat Rantepao. Semoga pembangunan ini cepat selesai yang sudah ditentukan. Tuhan memberkati. Komisi Parpem dan Pembangunan, Penatua JK Tondok, Komisi Dana dan Keuangan, Penatua Yuli Payuk Allo, Komisi Sekretariat, Penatua Magdalena Runtulalo, Komisi Verifikasi, Penatua R. Gusti Tibian, Kelompok Pelayanan 1, Penatua RSA Umbas, Kelompok Pelayanan 2, Penatua Mudaril Rantai Tondok, Kelompok Pelayanan 3, Penatua Benhard Popang, Kelompok 4, Kelompok Pelayanan 4, Penatua Israel Sedan Lobo, Kelompok Pelayanan 5, Penatua Yakob Boko, Kelompok Pelayanan 6, Penatua Prawiro Hartanto, Kelompok Pelayanan 7, Hendrik Lebang. Saya berdoa supaya cepat selesai gedung ini. Amin. Semua ada komitmennya toh. Lanjut komisi berikutnya. Bapak ngomong ya, ngomong dikit ya, supaya semua ada komitmennya. Iya, kami dari Komisi Kesekretariatan sangat mendukung pembangunan gedung pelayanan ini. Mari kita kerjasama, boleh selesai dengan baik. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Ya, Komisi Pelayanan sangat mendukung pembangunan gedung pelayanan Rantepao. Semoga Tuhan memberkati. Langsung saja. Lansia. Ya, oke. Mewakili lansia Jemaat Rantepao, ya tebatu laku paroko, ya memperandangan na jo may puang ta puang pela bakta. Kure sumanga na puang tontong urundong ki. Malesing. Sekolah minggu tadi dari tadi mau tahu disebut tapi lupa. Mau bilang apa sekolah minggu? Iya. Bilang tadi berdoa supaya gedung atas nama sekolah minggu. Atas nama sekolah minggu. Ambil. Bicara. Sekolah minggu. Ayo. Sudah. Ya. Oke. Saya dulu sekalian. Silakan. Mewakili organisasi intragerejawi Jemaat Rantepao, kami semua akan mendukung mulai dari kaum bapak, kaum ibu, PWGT, pemuda Gereja Toraja Jemaat Rantepao, sekolah minggu Jemaat Rantepao, termasuk lansia Jemaat Rantepao. Kita akan bersama-sama bergandengan tangan, bersatu hati, satu jiwa untuk membangun gedung pelayanan ini.
Ya Bang Tripti. Dari tadi tadi kan. Komisi Verifikasi Jemaat Rantai Pao dengan penuh sukacita dan penuh semangat akan bersama-sama menyatakan pembangunan ini semoga selesai dengan baik dan dapat berguna untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Sudah mewakili, sudah Mi Om, karena mau ngomong semua, biar Mi terlalu banyak, biar Mi Pak Pendeta bisa, biar Mi Pak Pendeta ngomong dari perwakilan kelompok ya. Ya, mungkin terakhir bersama dengan para koordinator kelompok dan ya pendeta jemaat ya untuk meletakkan batu pertama ini secara bersamaan saja. Oke. Ya. Ya. Bapak-bapak koster juga dipersilakan untuk meletakkan batu pertama. Pengerja gereja. Ya, juga semua pengerja gereja. Ya, silakan meletakkan batu. Ayo semuanya, semua ke sini semua. Ya, ayo. Ya, kita percaya bahwa kalau Tuhan berkenan, bangunan ini akan jadi seturut dengan kehendaknya untuk kemuliaan namanya. Kalau Tuhan berkenan, tidak ada yang bisa menghalangi pembangunan gedung pelayanan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat jemaat Rantai Pao. Salam PKB. Tolepi. Pisampa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat membangun gedung pelayanan ini untuk Tuhan. Mewakili kelompok 8, semoga semua dilunakkan yang berhati keras. Ya, langsung paduan suara gabungan. Ya, cepat-cepat. Ya, paduan suara gabungan semua, anak-anak, pemuda dan juga jemaat lansia. Ya, sekolah minggu cepat-cepat.
hati kita di sana engkau nyata. Sekarang kita di sini pancarkan pesona wajah Allah kita. Sekarang kita di sini menerima janji sayangnya Tuhan. Sayang Tuhan bagi kita mengalir tak henti kasihnya membawa berkat nyata selalu baru tiap hari. Di mana kasih ada melingkupi kita, di sana berkat nyata. Sekarang kita di sini pancarkan pesona wajah Allah kita. Sekarang kita di sini menerima janji sayangnya Tuhan. Menerima janji sayangnya sekarang kita di sini pancarkan pesona wajah Allah kita. Sekarang kita di sini menerima janji sayangnya Tuhan. Menerima janji sayangnya Tuhan. Menerima janji sayangnya Ya, Bapak Pendeta Perantian akan mempersembahkan satu kidung pujian. Tak usah takut. Tak usah ku takut, Allah besertaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai,
Allah Maha Kuasa, ya besar, ya besar, besar ayat El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, ya bertahan bertadai El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah besertaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku tersam, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. El Shaddai. Puji Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao, Pendeta David Tiranda STH, dengan kasih disilakan. Terima kasih saudara MC yang memberikan kesempatan kepada saya selaku pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Salam hormat dan kasih bagi semua para tamu undangan, tanpa menyebut jabatan, kedudukan. Kita semua yang boleh hadir pada siang hari ini, mengingat waktu yang sudah mendesak kita, sehingga dalam sambutan ini saya hanya menyampaikan beberapa poin penting seperti yang tadi disampaikan. Yang pertama, pengucapan syukur tahunan yang boleh kita laksanakan pada saat ini sesuai dengan keputusan kita bersama pasca 2 tahun kita dalam suasana pandemi. Ada waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh anugerahkan bersama. Hari ini kita mengekspresikan sukacita kita melalui pengucapan syukur tahunan. Yang kedua, peristiwa 87 tahun yang lalu, peletakan batu pertama gedung gereja yang ada di depan kita, menjadi dasar juga bagi pimpinan majelis gereja dan panitia pembangunan hari ini juga meletakkan batu pertama gedung pelayanan yang telah kita saksikan bersama.
menjadi tanggung jawab bagi kami sebagai majelis gereja, sebagai pimpinan, untuk menyiapkan tempat bagi jemaat untuk beribadah, mengingat ruangan yang ada di gedung gereja besar ini sudah tidak bisa menampung warga jemaat untuk beribadah. Sehingga sekali lagi bahwa ini menjadi tanggung jawab bagi kami untuk menyediakan fasilitas tempat beribadah bagi semua warga jemaat. Terima kasih untuk semua tamu undangan, Bapak Ibu dan jemaat, panitia yang boleh hadir pada saat ini dalam kita bersama-sama menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan di dalam ibadah pengucapan syukur saat ini. Terima kasih kepada kita semua. Tuhan memberkati kita. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Badan Pekerja Klasis Rantepao, Pendeta Martinus Mandaranda STH MM. Dengan kasih disilahkan. Ya, terima kasih. Mungkin saya agak lebih panjang sedikit dari ketua pimpinan melihat body. Dan pertama, kedua, juga saya agak sudah terlambat tadi, jadi saya mengambil waktu ini sedikit untuk lebih panjang. Ya, salam kasih dan hormat kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, kepada Bapak Bupati Toraja Utara yang saya kasihi, saya hormati, Bapak Ketua PMTI, dan wakil-wakil yang boleh hadir saat ini, anggota DPRD Toraja Utara, kemudian Ketua PMTI yang bersama dengan kita, dan Pak Otto sebagai perwakilan dari Gereja Katolik, dan semua kita yang boleh hadir. Saya tidak menyebut satu persatu jabatan dan posisi kita masing-masing. Shalom dan salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama-tama kami sampaikan bahwa selamat kepada jemaat Rantepao yang boleh mengadakan pengucapan syukur tahunan hari ini. Tuhan Yesus memberkati dalam mensyukuri Tallu Lolona yang boleh dinikmati dan dirasakan di tengah-tengah jemaat. Dan yang kedua adalah ucapan selamat atas peletakan batu pertama gedung pelayanan jemaat Rantepao. Dan mungkin sesungguhnya sedikit yang saya mau sampaikan ini. 2017 dalam sidang klasis Rantepao yang ke-47 sudah disinggung tentang gedung gereja, bukan gedung pelayanan, gedung gereja jemaat Rantepao. Dan melalui proses-proses yang ada, saya tidak akan mengulangi lagi, sudah disampaikan oleh Ketua BPS tadi. Saya tidak menyampaikan itu, sudah melalui sebuah perjalanan yang panjang sampai di tahun 2022. Dan ya tidak lama setelah itu, begitu banyak hal-hal yang masuk merupakan sebuah tantangan. Tetapi mungkin saya secara pribadi mau berkata bahwa ini adalah karunia dan berkat tersendiri yang merupakan tantangan-tantangan dalam membangun gedung pelayanan ini. Tidak perlu takut dan tidak perlu resah. Sebab di satu sisi mungkin orang di luar melihat jemaat Rantepao adalah milik bersama, hanya melihat dari gedungnya saja. Dan memang itu benar. Memang itu benar. Memang ini milik kita bersama, gedung gereja. Tetapi secara khusus di sini mungkin kita tidak melihat bahwa kondisi ruang ibadah untuk jemaat Rantepao sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Dan itu tanggung jawab majelis gereja dan tanggung jawab jemaat Rantepao yang tidak boleh diintervensi. Ya, sekali lagi tidak boleh diintervensi. Dan karena itu saya selaku Ketua Badan Pekerja Klasis Rantepao sebagai perwakilan 9 jemaat yang ada di Klasis Rantepao juga secara
menyatakan saat ini mendukung sepenuhnya pembangunan gedung pelayanan ini. Dan sekali lagi ada 9 jemaat, kecuali jemaat Batu Leleng yang memang sudah representatif untuk anggota jemaat di dalam. Semua jemaat yang ada di Rantepao gedungnya sudah besar-besar. Gedungnya sudah besar-besar. Dan tinggal itu jemaat Rantepao kami mendukungnya supaya jangan dibangun 3 tahun. Sekali lagi jangan dibangun 3 tahun, tapi bolehkah 1 tahun saja? 1 tahun saja dibangun, maksimal 1,5 tahun. Dan sampaikan kalau jemaat Rantepao punya kendala, lapor ke Badan Pekerja Klasis Rantepao. Ya, barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Bupati Toraja Utara, Bapak Yohanes Basang SE MSI. Dengan kasih disilahkan. Selamat siang, Bapak Ketua Sinode Gereja Toraja yang saya hormati, Bapak Pendeta Musa Salusu selaku Ketua FKUB, Pak Kapolres, Pak Dharma yang mewakili Pak Kapolda, Pak Wakapolres, ya, para pendeta, seluruh majelis gereja yang saya hormati. Yang pertama, selamat atas peletakan batu pertama pembangunan gedung pelayanan. Kalau tadi Pak Alfred curhat, saya pikir begini Pak Pendeta, dengan adanya tantangan itu sesungguhnya menyuruh kita untuk dibilang cepat bangun. Iya. Tidak ada itu pembangunan yang baik, direncanakan baik, tidak ada tantangannya. Kalau tidak ada tantangan itu malah itu prosesnya lambat. Percaya saya itu. Tapi dengan adanya trik-trik, riak-riak, itu ibaratnya orang pompa ban. Gitu. Jadi pemberi semangat, pembakar semangat. Jadi saya pikir bagus. Tuhan Yesus saja datang ke dunia dihina, dipitnah, bahkan disalibkan kok. Apalagi kita. Jadi semangat terus. Pemerintah tetap mendukung program-program yang dicanangkan oleh gereja. Ya, saya berdiri di sini karena gereja. Saya bisa berdiri di sini karena gereja. Kita kalau sudah punya jabatan, punya sudah ini dan itu, lalu membelakangi gereja, tidak lama itu. Tidak lama itu. Nah, kau tomatuan aku serre mga siyan teba itu epun. Ya, jangan coba-coba. Ya, Pak Ferdinand. Pak Ferdinand mewakili Pastor Paroki Rantepao. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak mau panjang ke panjang karena baru berdiri tadi Bapak sudah bilang singkat-singkat. Saya bilang saya suka bicara singkat karena saya memang juga pendek. Jadi selamat atas syukur panen ya. Ya, syukur panen ya talulolona kursumanga. Yang berikut karena pasti ya banyak yang sudah menunggu-nunggu apa mulana pokada ti Pak Omba sudah tuh. Pertama, saya dengar tadi Pak Pendeta laporkan bahwa dana modal pembangunan gedung pelayanan ini ada 1 miliar. Pemerintah Toraja Utara menambahkan 300 juta. Ya. Supaya semangat. Iya kan?
Jadi pemerintah itu melindungi semuanya, mengayomi semuanya tanpa terkecuali. Jadi semangat saja Bapak, yakin jadi itu. Pasti yakin sedikit akan banyak orang yang akan menyumbang. Kalau pekerjaan Tuhan itu semua orang akan ikut. Dan saya pikir inilah yang saya sampaikan. Terima kasih kebersamaan kita di siang ini. Satu yang menjadi tantangan sebenarnya kita Sang Torayan adalah tanah SMA 2 di sana. Ya iya toh. Oh. Yan nalay kita to SMA 2 lan sola Samsat, kantor lurah, puskesmas. Iya, dan beberapa kantor-kantor pemerintah samanta nalay tayo to beneta. Ya. Samanta nalay kita to beneta to ke nalay kita lan. Oh. Jadi saya pernah ngomong di dalam, ada yang bilang bla 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 segala macam. Saya bilang, langkai mayat saya dulu kalau kau ambil tanah ini. Ya, sekalipun kita sudah dikalah kemarin di pengadilan negeri, tapi kita akan banding. Pemerintah akan banding. Dan sampai darah penghabisan kita akan berjuang untuk itu. Tidak kita akan pernah mundur. Tantu teki itu kita temuan di DT, lah mulai dia itu beneta toh? Minda lah mulai. Pasti tak lah habisan karese patah ka atu gila. Saya akhiri sambutan saya. Ya. Den tau da indentrek ke tak ambok pokari ke nasangamponam. Jadi yaten do anak kena mate tumangi. Mate na tumangi bang tu bi anak-anak male mau tampen pokoknya sumar-rumar dong tumangi. Nah kami tu sang manena sayang kuan ni. Sulu nang kuan ni na kueka. Mu marusak bangarai ko. Te benemu male na puang bengko puang yang nalai. Na aku kudika puang benda ton nalai na. Natara ku marusak bang. Jadi matana mo ko sang mane. Puang bengko puang nalai ko. Aku duka kudika puang benda ton nalai na. Salam ala ko kita salah nasang puang pasake ki. Kita masuk dalam doa syukur. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami mensyukuri waktu yang terus Kau beri kepada kami dengan semangat berada bersama di hadapan-Mu dan dalam kebersamaan. Mensyukuri firman, mensyukuri acara peletakan batu pertama, mensyukuri persembahan, mensyukuri kehidupan, mensyukuri juga kesetiaan kami ada bersama-sama. Tuhan, Engkau mendengarkan syafaat kami untuk diri kami masing-masing. Kami siap menerima apapun kehendak Tuhan yang mampukan kami menjadi pengikut Tuhan yang baik. Kami berdoa untuk warga jemaat yang sakit, warga jemaat yang mengadakan perjalanan, warga jemaat dalam usaha-usahanya, warga jemaat yang lanjut usia, warga jemaat yang sementara mencari pekerjaan, warga jemaat yang berduka cita, warga jemaat yang sementara melaksanakan berbagai hal untuk kehidupan rohani masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami. Kami berdoa untuk bupati di sini, Tanah Toraja, di Sulawesi Selatan dan bahkan pemerintah Indonesia. Kami berdoa untuk proses pembangunan
gedung pelayanan. Kami berdoa Tuhan melihat seluruh kebutuhan kami dan kami siap untuk menerimanya. Bapa, berkatilah kehadiran kami dalam acara berjam-jam di sini. Karena dengan ada bersama Tuhan, kami menjadi berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Halo. Saudara-saudara, saudara-saudara, mari berdiri. Tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah diselamatkan ialah menjalani hidup baru. Hari ini dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Mazmur 79 ayat 13. Maka kami ini umatmu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untukmu turun-temurun. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Milik siapa ladang itu, untuk siapa tuaiannya? Milik Allah dan untuk Allah isi dunia kerajaannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Umat Tuhan, pergilah, jalanilah kehidupanmu dalam iman dan berharap kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian syukur kita atas ibadah yang boleh kita laksanakan pada siang hari ini, bersyukur kepada Tuhan, kita angkat pujian kita. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Kure semangat langan Tuhan, Kure semangat langan Tuhan, Kure semangat langan Tuhan. Ya, silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, kita telah menikmati berkat Tuhan melalui ibadah syukur. Kiranya kasih dan pimpinan Tuhan
senantiasa menyertai kita dalam hari karunia Tuhan. Kita juga bersama-sama telah menyaksikan peletakan batu pertama dalam rangka pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Kiranya berkat Tuhan akan senantiasa melimpah bagi kita, sehingga pembangunan gedung ini dapat berjalan dan terlaksana dengan baik dengan perkenan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita akan menikmati jamuan kasih yang telah disediakan bagi kita. Sebelum kita bersama-sama menikmati jamuan kasih di siang hari ini, kami mohon kesediaan Pendeta Sarah Sampai Pairi STH untuk memimpin kita dalam doa makan. Dengan kasih disilahkan. Selamat berjumpa, tama sambayang. Mangka marampak te kami nomban kurre sumanga di panata lan pak tunduan mi opuang. Dan dau pak namen dadi pasake lako kami solanasang. Na tontong siria kamarampasan. Kiallo kebongi mintu kombongan mi inderan tepau. Na totemo puang la sitamukan ni burana padang. Mi pasake batang kaleki laun tarimay. Mi pasake temekan desiawai. Kipo matoto, kipo maleke, kipo batta, belanda mi pasake, siata na menda disaki lan kaleki. Dan daw pa apuang, pa pasake mi tontong payan, lako mintu ukombongan mi, tumpasaka itekan desiaway laki tarima. Siataw mi do te kuli ina padang, sirundunan na potuona alloyate. Mas sambayang kan siama aku resumanga akan menggaronto lan puang Yesu juru salama aki. Amin. Kuresumanga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kami mempersilahkan Bapak Ibu sekalian untuk menikmati jamuan kasih yang telah tersedia. Selamat menikmati. Ya, mari kita tutup penugasan kita hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami hamba-hambamu telah mengangkat tugas pekerjaan kami. Berkenan di Tuhan yang akan menyempurnakannya. Sehingga semuanya menjadi kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berkati Bapak Pendeta yang telah menaburkan firman-Mu. Berkati kedua hamba-Mu Bapak Pendeta David dan Ibu Pendeta Tabita, bersama kami semua majelis gerejamu dan warga jemaat Rantepao. Biarlah hari-hari hidup kami senantiasa ada dalam pandangan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini persembahan kasih kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu Tuhan. Amin. Ya, tontong saki sitamu burana padang, lidi pamale te Papiong ladi lana pokinalo toro tomputuan tasolana sangi. Ndek kami majelis gereja pira. Angkana pandita jemaat inde Rantepote, pandita Dapi Tiranda Sola, pandita Tabita Mangawa. Bani. Ya. Angkana Bupati Toraja Utara. Angkana
Tomaton talangan sinode te sola sangayo kelambana angkana badan pekerja klasis Rantepao angkana badan verifikasi sola majelis pertimbangan gereja Toraja sola Nasangi. Angkana Tomotonta rombongan Gesit B dari negeri Belanda. Angkana Ketua PMTIT sola masyarakat diaspora di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Angkana Kepala Kejaksaan Negeri Makale lo Tanah Toraja. Pantanalan nih. Angkana Bapak Kapolres Toraja Utara. Pantan nun bandilako tuh angkana tahu. Angkana Bapak Danpong Tasik, anggota DPRD tingkat 1 Sulawesi Selatan. Angkana Lakomintu Tomatuangki Pandita Emeritus Gereja Toraja. Angkana Mintuna Pandita Tumangka tugas Indek Jemaat Rantepao sola keluargana. Napatan siapa pelolera kok. Ya. Angkana Ketua Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Beni Tomatua Pak Saluseta. Angkana tuang pastor damai Gereja Santa Teresa Rantepao. Ini Om Bapak Otot ya. Angkana kelompok 1 T sola majelis gerejana tua-tua jemaat PWGT na PKB na sekolah mingguna sola mintu sola nasangi anggota kelompok 1 pelayanan 1 C 1 2 1 Angkana majelis gereja kelompok pelayanan 2 sola PWGT na sekolah mingguna Madiana PPGT na PKB na sola mintu anggota kelompok pelayanan 2. Angkana majelis gereja kelompok pelayanan 3T sola sekolah mingguna PPGT na Madiana PKB na Lansiana sola mintu anggota jemaatna saya tua-tuana 1 2 tua-tua jemaatna sampai kelompok 3. Angkana majelis gereja kelompok pelayanan 4 sola tua-tua jemaatna sekolah mingguna PPGT na Madiana PWGT na PKB na sola mintu anggota kelompok pelayanan 4. Angkana majelis gereja kelompok
lima teh sola tua jemaatna sekolah mingguna madianna PPGT-na PKB-na PWGT-na lansianna sola mintu anggota kelompok pelayanan 5 lo kemenale miwi kandian nih kelompok 6 angkana majelis gereja kelompok pelayanan 6 sola tua jemaatna sekolah mingguna madianna PPGT-na PWGT-na lansianna PKB-na sola mintu anggota pelayanan kelompok 6. Pengantar Kak, pengantar. Oke. Ya, selamat hari Minggu semuanya. Sekarang saya berada di depan gedung pelayanan yang rencananya akan dibangun dan peletakan batu pertama tepat pada hari ini tanggal 18 September 2022. Banyak kerinduan yang dialami oleh seluruh warga Jemaat Rantepao. Kiranya bangunan gedung pelayanan baru yang lebih berkompeten lagi, yang lebih bisa memuat orang banyak akan dibangun di sini dan semoga proses pembangunannya bisa berjalan dengan lancar. Mari kita wawancarai beberapa teman-teman yang punya harapan tentang pembangunan gedung pelayanan di Jemaat Rantepao. Nanti pindah potong nih. Aduh, enggak bagus. Kalau ada sate tutang di Sabu. Nalete ano? Wakil imam kita eduren. Halo. Ya, bagaimana Om Beben mengenai pembangunan gedung pelayanan? Ya, kita bersyukur hanya atas pertolongan Tuhan dengan melewati berbagai rintangan, barangkali dinamika, sehingga pada saat ini atas izin Tuhan kita boleh meletakkan batu pertama. Mudah-mudahan Tuhan menolong kita, memberikan kekuatan dan kemampuan kita, sehingga gedung yang kita impikan bersama ini boleh terwujud pada waktunya dan kita semakin bersemangat untuk meningkatkan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Terima kasih Tuhan menolong kita. Oke, terima kasih Om Beben. Ayo kita cari orang lain lagi. Oh ya, Om Thomas, Om boleh wawancara live di YouTube, Om boleh berdiri Om. Ya, bagaimana Om pendapatnya tentang pembangunan gedung pelayanan di Jemaat Rantepao yang baru-baru peletakan batu pertamanya? Iya, itu kan sebagai majelis gereja di satu pihak dan sebagai warga Jemaat Rantepao, memang doa kami itu telah dengar oleh Tuhan. Karena dibangunnya gedung pelayanan itu adalah suatu kebutuhan yang mendesak bagi kami sebagai pejuang. Karena lihat saja, jam 9 dan jam 6 sore kalau kami ibadah, bahkan sampai di tengah-tengah. Berarti betul-betul itu adalah satu kebutuhan pelayanan Jemaat Rantepao. Itu. Yang kedua, kemudian wajar saja karena gedung yang sudah 32 tahun wajar diperbaharui, karena prinsip kami toh ada 3 prinsip dalam kehidupan kita yang itu harus dipegang. Ada hal-hal yang tidak bisa dirubah menyangkut iman, ada hal-hal yang boleh berubah, tapi ada hal-hal yang harus berubah, macam sosial dan budaya. Kalau sudah tidak sesuai dengan konteks iman, konteks zaman,
itu harus dirubah seperti gedung pelayanan. Kita membutuhkan satu tempat representatif untuk memuat kalau bisa rekan-rekan majelis yang sudah selesai makan. 600 sampai 800 orang. Ya mungkin ke depan kalau Tuhan berkati jadi 2,5 tahun, mungkin 3 kali ibadah saja, dari 4 kali menjadi 3 kali. Itu harapan kami. Mari kita berdoa. Iya. Terima kasih. Oke, makasih Om. Ya. Ayo kita pergi ke mana ya? Oke, Pak Briken. Boleh ke sini Pak Briken. Kita wawancara. Ya sambil makan tidak apa-apa ya. Bagaimana Pak Briken? Pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Harapan Bapak Briken? Ya, saya masih makan itu. Ya, saya kira kita bersyukur. Itu yang pertama, syukur kepada Tuhan atas segala kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Hari ini kita selesai syukur panenan dirangkaikan dengan pelaksanaan peletakan batu pertama gedung pelayanan. Saya kira siapapun yang merasa memiliki gereja ini harusnya mensupport pembangunan gedung pelayanan ini. Karena ini untuk kepentingan bukan hanya untuk generasi hari ini, tapi generasi anak sekolah minggu dan generasi muda masa depan gereja. Sudah selesai makan. Saya kira ini sangat luar biasa dihadiri oleh seluruh stakeholder yang ada dan deklarator yang lalu-lalu melalui pembangunan semua hadir semua, apalagi ada GZB. Gitu. Saya kira Tuhan memberkati. Oke deh. Terima kasih. Siapa lagi? Kita jalan-jalan. Ah, di belakang ada. Kita berbincang-bincang dengan Pak Bupati mungkin ya. Dapat ke belakang? Oh ya. Pendeta mau tanya harapan-harapannya Pak untuk pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Berpartisipasi dalamnya, kita harap secepatnya saya tahun 2024 seluruh pimpinan-pimpinan yang memungkinkan saat pembukaan sidang raya kita cari waktu untuk peresmian gedung. Kita doakan orang yang di dalam supaya pembangunan ini bisa. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya kita ke Bupati, kebetulan sudah mau pulang. Pak, 5 menit Pak Bupati sebentar. Bagaimana Pak harapannya untuk pembangunan gedung pelayanan? Ya, tentu atas nama masyarakat Toraja Utara, atas nama pemerintah Toraja Utara sangat mendukung penuh atas pembangunan gedung pelayanan ini. Karena apa? Ya silakan. Boleh saya bertanya harapan what do you ya harapan teman-teman dari GZB tentang pelayanan gedung pelayanan pembangunan Dalam gedung bahasa pelayanan. Inggris? Ya, ya. Okay. It's okay. Well, thanks. It's so good that we can be here. And we really hope that this can be a place of meeting, the entire congregation, place of also training, and that it can just be a joy to come together in this new building. And for GZB, we really believe that as a church, we want to reach out to other people, to be witness to and to be present in society. So we hope that this can be a place where people feel like we are equipped and we know how we can, in word and deed, in our workplaces, in our families, in the communities, really be a blessing. So that is our hope. Ya. And we thank you really, and Toraja is in our hearts. Ya. Thank you. Thank you well. Siapa lagi ya? Sudah. Ibu boleh mau tanya-tanya Bu harapannya untuk pembangunan gedung pelayanan yang baru. Harapannya Ibu berharap semoga akan cepat dibangun dan cepat selesai supaya bisa dimanfaatkan untuk semua jemaat yang ada di sini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Masih ada? Satu tadi.
Masih ada yang perlu kita wawancarai? Pak Pendeta mungkin yang terakhir di atas. Baik lagi bilang Indo ana. 1 juta 1 kali. Pak Alfred. 1 juta 2 kali. Oh iya boleh. 1 juta 3 kali. Bapak Otto. Rekan-rekan majelis silakan naik ke panggung yang mencatat satu dan rekan-rekan majelis di kelompok-kelompok supaya siap mencatat juga. Mungkin bisa diarahkan ke sana sedikit. Ya ini gedung pelayanan yang akan dibangun kembali. Saya tidak lanjutkan lelang ini kalau tidak ada yang Semoga mencatat. semuanya boleh berjalan dengan lancar. Ya kita ke Bapak Ketua Pembangunan. Boleh wawancara sedikit. Saya mau cuma tanya harapan-harapannya untuk pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Ya kalau kami sih secara pribadi atas nama kelembagaan sih tetap akan mensupport untuk pembangunan ini. Kita berdoa supaya berkat selalu ada buat kita semua. Amin. Mungkin itu saya. Ya, terima kasih Pak. Ya terima kasih. Mungkin sampai di situ kali ya. Bincang-bincang kita. Sudah ya? Atau wawancarai Om? Tidak boleh. Kok kira boleh? Seratus 2 kali. 103 kali dari kelompok 5. Minta tolong Bangunan gedung pelayanan yang baru. Iya, harapan saya untuk gedung pelayanan kita semua bahu-membahu untuk memikirkan dan terlibat langsung mendukung dalam pembangunan ini. Dan inilah yang sudah lama dirindukan. Sudah lama dirindukan majelis gereja, pengurus SOIG, bahkan segenap anggota jemaat. Jikalau Tuhan berkenan, akan ada gedung yang representatif untuk memuat banyak orang untuk beribadah kepada Tuhan. Karena selama ini memang kami secara psikologi dalam beribadah dari jam 9 ke jam 11 itu waktunya sangat kasib sekali, juga jam 4 dengan jam 6 sore. Sehingga dengan penuh kerinduan kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik dari pihak pemerintah, dari pihak orang Toraja, diaspora, terutama anggota jemaat. Sudah luar biasa semangat mereka, antusias mereka, sukacita mereka dalam membangun gedung pelayanan ini. Dan kami percaya bahwa gedung pelayanan ini akan terwujud sesuai dengan rencana Tuhan. Luar biasa, kita tetap mendukung supaya terwujud terlaksana yang baik. Tuhan berkati. Oke deh. Makasih Bun. Oh, Ibu beda itu. Sampai di situ aja. Terima kasih semuanya. Doakan semoga pembangunan gedung pelayanan boleh segera terrealisasi dan boleh dimanfaatkan oleh warga Jemaat Rantepao dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus dimuliakan. Oh, Ibu Rita, untuk Bu Rita ya. Idui. Ya. Mbak Pra. Oh, indah om melondong ya. 100%. 100%. Pira 500 lomai. Pisang pendon. Petalun. Hale. Ya pangalak na hindi. Piong. 100 pendon pen. Pentalun ya alay. Ya. Ya. Doang por ya.
Toy idol teh. Toy idol. 500 teh manuk male sau. 500. Ya ayam. Ya teh piong 100. India mah manuk. 100. 100 pisan. Penduan. 150. Pisang penduan. 200. Penduan. Pentalun. Pak Otto. Untuk pembangunan toh. Ya. Apa teh pembangunan atau? Oh ya. India mau piong kalando. 100 pisan. 200 penduan. 200 pentalun. India lah, batilah kok. Gereja. 200. India patu solana ini. 100. 100 pisan. 200. 200 pisan penduan. Pentalun. India jome. Dia jome yo. 200 sabu. Ya, wah. Kabuat telondong teh. 100 pisan. 5 menit Pak Bupati sebentar. Bagaimana Pak harapannya untuk pembangunan gedung pelayanan? Ya, tentu atas nama masyarakat Toraja Utara, atas nama pemerintah Toraja Utara sangat mendukung penuh atas pembangunan gedung pelayanan ini. Karena apa? Ya, kehadiran gereja di tengah-tengah masyarakat itu kan adalah pembentukan karakter. Jadi saya pikir itu mutlak dan harus kita dukung. Adapun kalau ada dinamika itu biasa, itu pendorong malah. Ya, sukses untuk pembangunan gedung pelayanan gereja Toraja. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Oh ya. Oh ya. Oh ya.